Bab 11, Kecepatan Reaksi. Jiang Tua tampaknya cukup percaya diri, kata instruktur utama, Wu Tong, sambil tertawa, tetapi tatapannya mendarat pada Luo Feng. Semua orang di tempat kejadian sedang menonton Luo Feng dan menunggu hasil tesnya. Luo Feng berdiri di depan mesin dan melepaskan kekuatan ledakan dari pinggangnya. Tubuhnya berputar sedikit dan meningkatkan kekuatan dari pinggangnya lebih banyak lagi. Dalam sekejap, semua kekuatan ditransfer ke lengannya. Tinju Luo Feng seperti anak panah yang ditembakkan dari busur di bawah bulan purnama, meninggalkan kabur. Dengan suara, peng, tinjunya menghantam mesin. Setelah dia melemparkan pukulannya, Luo Feng senang, rasanya sangat enak melemparkan pukulan itu, semua kekuatan ikut bersamanya. Dia melihat layar dan melihat. 1101 kg. Bagus. Tidak buruk, banyak petarung di tempat kejadian segera memujinya. Kepala instruktur, Wu Tong, mengusap dagunya dan mengangguk, tidak buruk, anak muda. Pastikan untuk tidak pernah kehilangan, inti saat melancarkan pukulan. Jika seseorang mengabaikan segalanya dan hanya menginginkan hasil yang lebih tinggi untuk kekuatan tinju, ia akan kehilangan, inti. Pukulannya mungkin lebih kuat, namun, melawan monster, kehilangan, inti sama saja dengan bunuh diri. Tidak buruk, tidak buruk. Haha, bocah ini Luo Feng memiliki kemampuan bertarung yang hebat, instruktur, Jiang Nian, berkata sambil tertawa. Ia dengan mudah mengalahkan 3 anggota elit yang kekuatan dan kecepatannya setara dengannya. Luo Feng sangat gembira setelah mendengar pujian dari instruktur dan kepala instruktur. Ia mengalami koma 2 kali saat masih muda, yang menyebabkan peningkatan kekuatan dan kecepatan. Sejak saat itu, ia membuat rencana untuk menjadi petarung terbaik. Seorang petarung yang benar-benar hebat membutuhkan kemampuan bertarung yang hebat. Di masa remajanya, meskipun ia belum bergabung dengan Dojo of Limits saat itu, ia mempelajari beberapa dasar seni bela diri dan berlatih sendiri di rumah untuk mengumpulkan pengalaman. Inilah sebabnya mengapa kemampuan bertarungnya begitu hebat. Kecambah kacang yang bagus. Yup, lulus. Kepala instruktur Wu Tong secara acak mengambil ide lain dan memindainya. Selanjutnya, Bai Yang. Luo Feng berjalan kembali ke tempat di mana para peserta ujian seharusnya tinggal. Tidak buruk, gila, Yang Wu tertawa. Luo Feng menyeringai. Kedelapan dari mereka dengan cepat menyelesaikan tes kekuatan, dan hanya satu yang gagal dan didiskualifikasi. Kekuatan tinjunya hanya 892 kg, yang mendekati tetapi tidak cukup baik. Jadi untuk tes berikutnya, tes kecepatan, hanya ada 7 orang yang tersisa. Kepala instruktur Wu Tong berjalan menuju penguji kecepatan dan menyalakan sakelar. Satu persatu, dalam urutan terbalik. Pertama, Yang Wu, kepala instruktur Wu Tong memerintahkan. Yang Wu adalah orang terakhir yang menguji kekuatannya sehingga dia akan menjadi orang pertama yang menguji kecepatannya. Yang Wu menarik napas dalam-dalam. Dia mengikuti ujian calon pejuang hampir 10 kali dan gagal dalam tes kecepatan setiap kali. Saudara Yang, kamu bisa melakukannya, Luo Feng menepuk bahu Yang Wu. Lihat aku, Yang Wu mengatur napasnya dan berlari di lintasan. Instruktur Jiang Nian mengerutkan kening melihat ini. Yang Wu juga dari bagian Xian, tetapi dia telah gagal dalam tes kecepatan berkali-kali. DASH, Yang Wu menginjak permukaan lantai dan membuat suara pelan. Dengan kekuatan lengannya dan start yang eksplosif, dia dengan cepat berakselerasi ke kecepatan maksimumnya. Urat-uratnya muncul di wajahnya yang terluka dan dia berlari cepat sambil mengatupkan giginya. Dia bahkan melolong pelan setelah menyelesaikan ujian. Aku harus lulus ini. Yang Wu berhenti dan melolong dalam hatinya. Dia menoleh dan melihat Luo Feng mengacungkan jempol padanya. Setelah melihatnya, Yang Wu merasa seperti pergi ke surga. Haha, Yang Wu, semoga beruntung. Kamu benar-benar lulus, instruktur, Jiang Nian, juga tertawa segar. Yang Wu berlari dan melihat layar, 25,1 meter per detik. Fiuh, hampir saja, bahkan Yang Wu tertawa. Jika kondisi tubuhnya sedikit lebih buruk, dia mungkin tidak mencapai 25 meter per detik. Jika demikian, maka dia akan gagal sekali lagi. Yup, lulus. Kepala instruktur Wu Tong juga tersenyum. Selanjutnya, semua orang melakukan tes satu persatu. Karena Luo Feng adalah orang kedua yang mengikuti tes kekuatan, dia adalah orang kedua terakhir yang mengikuti tes kecepatan. Giliran Luo Feng segera tiba. Luo Feng,
Kepala instruktur Wu Tong berteriak. Lakukan yang terbaik, gila. Sebaiknya kita ikuti ujian tempur-tempur bersama. Yang Wu menyemangati dan Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Dia berjalan ke lintasan dan mengatur pola napasnya. Dia dengan ringan melompat 2 kali di tempat. Luo Feng tidak seperti Yang Wu, yang merupakan tipe yang menggunakan kekuatan kasar, dia memberikan perasaan santai. WHOOSH. Tepat ketika dia mengerahkan kekuatannya, Luo Feng seperti macan kumbang yang kecepatannya tidak ada bandingannya. Dia membawa arus angin yang kuat bersamanya saat dia melewati wilayah pengujian kecepatan. Anda bisa tahu hanya dengan mata Anda bahwa kecepatan Luo Feng secara signifikan lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Saya merasa itu tidak apa-apa, Luo Feng menoleh dan melihat Yang Wu memberinya acungan jempol. Bahkan instruktur utama Wu Tong dan instruktur Jiang Nian tidak bisa menahan diri untuk menganggukkan kepala untuk memuji. Luo Feng berjalan mendekat dan melihat layar. 28,6 meter per detik. Kecepatan yang bagus, sebenarnya jauh lebih tinggi dari nilai kelulusan. Instruktur utama Wu Tong tertawa dan mengangguk. Terakhir, Tong Guan. Tanda kali tanda kali tanda kali tanda kali tanda kali tanda kali. Setelah uji kekuatan, 1 orang tereliminasi. Setelah uji kecepatan, 2 orang tereliminasi. Sekarang hanya tersisa 5 orang. Tes ketiga adalah ujian kecepatan reaksi. Ikuti aku, kepala instruktur Wu Tong membawa sekelompok petarung dan 5 orang yang tersisa dari ujian sebelumnya. Mereka tiba di ruang uji kecepatan reaksi, yang terhubung ke aula pelatihan. Ruangan itu sekitar 100 ping. Tentu saja, dibandingkan dengan aula pelatihan raksasa yang berukuran beberapa ribu ping, ruang kecepatan reaksi ini jelas jauh lebih kecil. Hanya ada mesin besar yang tampaknya berharga yang diletakkan di lantai. Di depan mesin itu ada sesuatu yang tampak seperti senapan Gatling 6 laras. Namun, ada beberapa lusin lubang di mesin itu, jadi tempat penembakannya jauh lebih banyak daripada senapan Gatling. Pertama, Tong Guan, kepala instruktur Wu Tong menginstruksikan. Pria berjanggut penuh itu segera melangkah di depan senapan. Dia berada di sebuah lingkaran yang berdiameter 3,6 meter. Gemuk, sakelar dihidupkan. Lampu merah mulai memancar di atas batas lingkaran. Sepertinya petarung di dalamnya dikelilingi oleh tirai merah. Ingat, apapun yang terjadi, jangan tinggalkan lingkaran. Begitu kau meninggalkannya, itu dihitung sebagai kegagalan. Jika tubuhmu bersentuhan dengan lampu merah, kau kehilangan poin. Setelah kepala instruktur Wu Tong selesai mengatakan itu, dia berjalan ke penguji kecepatan reaksi dan menekan beberapa tombol dan menyesuaikan kekuatannya. Ada banyak tingkat kekuatan yang berbeda. Yang terendah ditujukan untuk anggota menengah. Dan yang tertinggi, ditujukan untuk petarung top. Mulai, kepala instruktur menekan tombol merah. BIP gelombang-gelombang BIP gelombang-gelombang, meriam raksasa mesin itu mulai berputar dan semua selusin laras mulai memancarkan cahaya merah. Ada yang cepat dan yang lambat dan bahkan lintasannya tidak stabil. Itu sangat kacau dan berantakan. Kemudian mulai menembak, dengan cepat di dalam lingkaran. Pria berjanggut itu menatap ke depannya dan terus-menerus menghindari ke kanan dan kiri dan di antara peluru berwarna merah. PU. 2 serangan berturut-turut. Namun, peluru ini seperti karet dan tidak memiliki kekuatan dan kecepatan, jadi tidak menyakitkan. Waktu berlalu dengan lambat. Pria berjanggut itu berusaha sekuat tenaga untuk menghindar dan penghitung waktu mencapai 1 menit. TOOT gelombang-gelombang setelah instruktur kepala Wu Tong menekan tombol, laras dengan cepat berhenti. Layar tampilan tengah menunjukkan sejumlah besar informasi. Dalam 60 detik, 57 pukulan, dan 3 kontak dengan lampu merah. Didiskualifikasi, kata instruktur kepala Wu Tong sambil melemparkan kembali ide pria berjanggut itu kepadanya. Hampir saja meleset dari sasaran, pria berjanggut itu mengatupkan giginya dan berjalan keluar dari lingkaran sambil menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, Luo Feng, perintah instruktur kepala Wu Tong. Setelah beradu tinju dengan Yang Wu, Luo Feng berjalan ke dalam lingkaran. Saat Luo Feng berdiri di dalam lingkaran dan menghadapi meriam mesin itu, dia menarik napas dalam-dalam. Sebelum dia memasuki dojo, dia terus berlatih di rumah. Luo Feng paling bersinar dalam ujian menghindar seperti ini. Sebelum ujian sekolah menengah, aku terkena sekitar 50-55 kali dalam 60 detik. Sekarang tingkat kebugaran tubuhku telah meningkat, dengan waktu reaksiku yang meningkat,
lulus ujian ini bukanlah masalah sama sekali. Ingat, jangan meninggalkan lingkaran itu apapun yang terjadi. Jika kamu meninggalkan lingkaran itu, kamu langsung gagal. Jika kamu bersentuhan dengan lampu merah lingkaran itu, kamu kehilangan poin. Setelah kepala instruktur Wutong mengatakan itu, dia menekan tombol merah. BIP gelombang-gelombang BIP gelombang-gelombang. Laras penguji kecepatan reaksi mulai berputar cepat. Puluhan laras meriam itu semuanya mulai memancarkan cahaya merah dan segera menembakkan peluru karet dengan cepat. Luo Feng menatap ke depan dan dengan cepat menghitung posisi di kepalanya. Seolah-olah dia adalah seekor kucing yang cekatan, dia terus-menerus menghindar ke kiri dan ke kanan dan menghindari peluru satu persatu. Tentu saja, beberapa peluru terlalu cepat untuk dihindari, jadi dia hanya bisa terkena. Ketika Luo Feng menghindar, banyak petarung mulai berbicara. Anak ini tidak buruk, kecepatan reaksinya luar biasa. Memang, dia cepat dan memiliki fondasi dan bentuk yang bagus. Lihat, kakinya seperti bantalan kucing, dia tidak pernah kehilangan keseimbangan setelah setiap putaran, yang memungkinkannya untuk mengubah arah dengan cepat. Bentuk ini, jika dia bukan seorang jenius atau tidak bekerja keras selama 10 tahun, maka tidak mungkin dia bisa memiliki fondasi yang kokoh seperti ini. Semua petarung di tempat kejadian kagum. Tingkat kebugaran seorang petarung dapat dilatih. Tetapi bentuk dan keterampilan semuanya bergantung pada pengalaman. Tingkat kebugaran tubuh yang lebih tinggi tidak sesuai dengan bentuk yang lebih baik. TOOT gelombang-gelombang. Setelah menekan tombol, meriam mesin mulai melambat dan sejumlah besar data ditampilkan. Dalam waktu 60 detik, 28 kali kena, 0 kali kontak dengan lampu merah. Luar biasa, kepala instruktur Wutong tersenyum, lumayan, Luo Feng. Aku ucapkan selamat padamu. Setelah dokumen resmi tiba dan datamu terekam, kau akan menjadi calon petarung. Setelah ujian, sertifikat resmi akan dikeluarkan dan catatanmu akan dikirim ke Badan Informasi Kewarganegaraan dalam waktu 7 hari. Luo Feng mengepalkan tangan kanannya erat-erat, akhirnya aku berhasil. Akhirnya aku menjadi calon petarung. Luo Feng, tanggal 1 Agustus adalah tanggal ujian tempur-tempur. Tiba di limit hall saat fajar. Di bawah bimbingan seorang instruktur, kau akan pergi dengan calon petarung lain untuk memburu monster. Di luar markas manusia, setelah kau lulus ujian itu, kau akan menjadi petarung sejati. Instruktur, Jiang Nian, tersenyum saat mengatakan itu. Baiklah, Luo Feng menganggukkan kepalanya dengan bersemangat. Kepala instruktur Wutong, yang berada di sebelah penguji kecepatan reaksi, tertawa. Baiklah, selanjutnya, Bai Yang. Luo Feng berjalan menuju Yang Wu, yang menunjukkan kebahagiaan. Yang Wu berkata dengan suara rendah, selamat gila, kamu sekarang menjadi calon petarung. Setelah kamu lulus ujian tempur petarung, kamu akan menjadi petarung sejati. Luo Feng juga menjawab dengan suara rendah, saudara Yang, aku yakin kamu akan lulus ujian kecepatan reaksi tanpa masalah. Ketika saatnya tiba, mari kita ikuti ujian tempur petarung bersama-sama. Baiklah, Yang Wu bersemangat. Setelah itu, Yang Wu dan Luo Feng memfokuskan perhatian mereka pada peserta ujian saat ini. Segera setelah itu, 2 orang mengikuti ujian. 1 berhasil dan 1 gagal. Terakhir, Yang Wu, kepala instruktur Wutong berteriak. Yang Wu menarik napas dalam-dalam, dia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Karena dia selalu terjebak pada ujian kecepatan, ini adalah pertama kalinya dia dapat menunjukkan kecepatan reaksinya di aula batas. Lakukan saja, Luo Feng menyemangati. Jangan khawatir. Yang Wu melangkah lebar ke dalam lingkaran merah dan instruktur utama Wutong menekan tombol. Laras mesin mulai berputar dan mulai menembakkan peluru karet dari selusin larasnya, yang menutupi seluruh lingkaran. Yang Wu bergerak cepat di dalam lingkaran. Luo Feng memperhatikan gerakan Yang Wu dan terkejut, saudara yang tampaknya cukup kaku. Dia tidak sefleksibel saya, tetapi efisiensi tekniknya tampaknya tinggi. Dia menghindar dengan margin kecil, dia tidak memanfaatkan diameter lingkaran 3,6 meter. Setiap kali dia menghindar, dia hanya mengambil 1 langkah maju, mundur kiri kanan. Area gerakan Yang Wu kecil, tetapi tingkat penghindarannya tinggi. Teknik ini memang berguna dalam pertarungan nyata. Namun, Anda harus sangat tepat. Jika ada 1 kesalahan saja, maka cakar binatang buas itu akan mencabik-cabik tubuh petarung itu. Luo Feng mengevaluasi dalam hatinya. Setidaknya bagi Luo Feng,
ini tampak seperti teknik yang efektif namun berbahaya. Itu seperti menari di ujung bilah pedang. BIP. Gelombang-gelombang-gelombang semenit kemudian berlalu, dan meriam mesin itu berhenti berputar. Dalam waktu 60 detik, 52 serangan, dan tidak ada kontak dengan lampu merah. Kamu lulus, kata instruktur kepala Wutong. Yang Wu, yang masih berada di dalam lingkaran merah, mengepalkan tinjunya erat-erat. Urat-uratnya terlihat jelas di bisepnya dan matanya mulai berkaca-kaca. Untuk hari ini, dia telah menunggu terlalu lama. Akhirnya, dia telah mencapai mimpinya. Hanya tinggal satu langkah lagi menuju pangkat petarung legendaris. Yang Wu, kepala instruktur Wutong mengerutkan kening, teknik menghindarmu termasuk dalam kelas Ruwei. Saat bertarung sampai mati dengan monster, kau menggunakan gerakan kecil agar serangan mereka nyaris mengenaimu. Karena kau tidak banyak bergerak, kau dapat melakukan lebih banyak gerakan dalam waktu yang sama, meningkatkan peluang keberhasilan. Namun, teknik ini sangat sulit. Bahkan jika kau memperkirakan cakar binatang itu meleset 2 cm darimu, jika satu kesalahan saja dilakukan, cakar itu mungkin akan menebas tubuhmu dan membelahmu. Saat bertarung dengan monster, kau mungkin akan mati saat melakukan kesalahan. Jadi, aku menyarankanmu, saat bertarung dengan monster, cobalah untuk menghindar sedikit lebih jauh. Beri dirimu lebih banyak ruang. Kepala instruktur Wutong menekankan, dengan kekuatanmu saat ini, lebih baik bagimu untuk menguasai dasar-dasarnya terlebih dahulu. Dengan melakukan itu, kau akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang Wu terkejut, tetapi segera mengangguk, baik, kepala instruktur. Yang Wu, ingatlah kata-kata kepala instruktur. Hindari pikiran serakah dalam caramu belajar bela diri. Kelas Ruwei sangat kuat, tetapi jika kalian tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya, maka tidak akan ada gunanya. Jika kalian mencoba melakukannya dengan paksa, maka kalian hanya akan menjadi peniru bagi orang lain untuk ditertawakan, instruktur Jiang Nian memberitahunya dengan serius. Instruktur kepala Wutong tertawa, baiklah, 3 peserta ujian telah lulus ujian calon petarung kali ini, Luo Feng, Bai Yang, dan Yang Wu. Luo Feng, Yang Wu dan Bai Yang telah menahan kegembiraan dan kebahagiaan mereka. Jika bukan karena para petarung senior di sekitarnya, maka mereka mungkin akan berteriak kegirangan sekarang. Semuanya, tugas kalian selanjutnya adalah menandatangani kontrak ujian tempur. Ayo lakukan. Saat dia mengatakan itu, instruktur kepala Wutong melihat ke arah seorang pria berambut perak berjubah hitam dan tertawa. Maaf telah membuatmu menunggu begitu lama, Kapten. Maaf, mari kita pergi. Kapten, Luo Feng dan 2 orang lainnya terkejut. Instruktur utama adalah kepala aula batas kota yang Zhou dan memiliki wewenang yang sangat besar. Jika dia mengatakan, Kapten, lalu siapa sebenarnya pria berambut perak berjubah hitam itu? Pria berambut perak itu mengamati Luo Feng dan kelompoknya. Untuk sesaat Luo Feng merasa mata pria berambut perak itu seperti ruang tak terbatas, dan tiba-tiba dia tersedot ke dalam. Dia menggigil dan sadar kembali. Apa yang baru saja terjadi? Luo Feng segera mengetahui bahwa Yang Wu dan Bai Yang yang berada di sebelahnya memiliki ekspresi yang sangat lamban. Betapa menakutkannya, hanya satu tatapan dan itu benar-benar mengacaukan kita, Luo Feng terkejut di dalam. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Jika 2 orang bertarung, maka tatapan lawan dapat mengacaukan kesadaranmu bahkan sebelum pertarungan dimulai. Pada saat kamu kembali tenang, kamu mungkin telah ditikam tepat di jantung oleh lawanmu. Pria berambut perak itu tersenyum dan menatap Luo Feng dengan heran. Nak, bakat yang bagus. Kerja keras. Pria berambut perak itu tersenyum tipis saat mengatakan itu. Tekad yang bagus juga. Kepala instruktur Wutong mengangguk puas. Kepala instruktur Wutong dan pria berambut perak itu segera pergi. Apa yang baru saja terjadi? Apa yang terjadi padaku? Yang Wu dan Bai yang baru saja tersadar. Saat mereka mengingat kejadian yang baru saja terjadi, mereka berkeringat dingin. Tidak peduli apakah itu Yang Wu, Bai Yang, atau Luo Feng, mereka belum pernah melihat seseorang yang menakutkan seperti pria berambut putih itu. Pria berambut putih ini telah mengawasi kita sepanjang waktu. Namun, sampai sekarang, aku sama sekali tidak menyadari kehadirannya. Luo Feng terkesima, tanpa suara sama sekali, rasanya seperti dia tidak pernah ada. Menakjubkan. Tidak, tunggu dulu. Ketika Luo Feng mencoba memikirkan seperti apa wajah pria berambut perak itu,
dia terkejut saat menyadari. Dia hanya ingat mata yang membuatnya terpesona dan tidak dapat mengingat wajahnya sama sekali. Kalian bertiga, kemarilah. Instruktur Jiang Nian dan para petarung yang bersamanya tersenyum sambil menatap ketiganya, kemarilah ke aula pelatihan. Mereka meninggalkan ruang uji kecepatan reaksi dan memasuki aula pelatihan yang besar. Ini adalah kontrak untuk ujian tempur. Salah satu petarung veteran yang gemuk mengeluarkan 3 kontrak dari sudut aula. Begitu kalian mengikuti ujian tempur petarung, Dojo of Limits tidak bertanggung jawab atas kematian kalian. Tentu saja, tingkat kematian dalam ujian tempur petarung sangat rendah. Luo Feng, Yang Wu, dan Bai yang menerima kontrak tersebut dan membolak-balik. Isinya, angka kematiannya rendah, tetapi angka cederanya tidak. Seorang pria botak berkata dengan dalam ujian tempur petarung, kalian bertarung dengan monster sampai mati. Tentu saja ini adalah jenis perburuan yang paling dasar. Ketika kalian secara individu pergi ke zona bahaya untuk berburu monster di masa mendatang, bahayanya akan jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan ujian petarung. Jika kalian bahkan tidak dapat melewati tahap ini, maka kalian tidak berhak menjadi petarung. Luo Feng, Yang Wu, dan Bai yang saling memandang. Kontraknya sederhana, poin utamanya adalah jika terjadi kematian dalam ujian, Dojo of Limits tidak bertanggung jawab. Mereka bertiga tidak ragu-ragu dan segera menandatangani nama mereka pada dokumen tersebut. Oke, instruktur Jiang Nian, yang berada di samping mereka, tersenyum, bagus. Hari ini tanggal 1 Juli jadi masih ada 1 bulan lagi sampai ujian yang sebenarnya. Di bulan ini kalian harus membuat persiapan yang tepat. Oh ya, instruktur Jiang Nian berjalan ke keyboard di sampingnya dan dengan cepat menekan beberapa tombol. Tak lama kemudian, sebuah layar besar ditampilkan di dinding aula pelatihan, dan sebuah artikel muncul. Judulnya adalah, Teknik Energi Genetik. Luo Feng menahan napas. Alasan mengapa para petarung memiliki tubuh yang kuat, mengapa beberapa petarung papan atas dapat melampaui kecepatan mah. Mengapa pisau mereka dapat mengiris baja tebal. Tentu saja, dengan kekuatan Luo Feng dan kelompoknya, mereka sama sekali tidak sebanding dengan para petarung legendaris. Mengapa para petarung kuat? Karena mereka mengandalkan energi genetik. Dulu ketika manusia terinfeksi oleh virus RR di periode Grand Nirvana, gen kita mulai berevolusi untuk melawan virus tersebut. Instruktur Jiang Nian tersenyum, ketika gen berevolusi hingga titik tertentu, ia mampu menyerap energi samar dari kosmos. Energi tersebut menyelimuti setiap sel tubuhmu. Selama proses ini, gen, tulang, sel, darah, organ, dan kulitmu akan terus berevolusi dan menjadi lebih kuat. Tulangmu bisa menjadi puluhan hingga ratusan kali lebih keras daripada berlian. Organmu akan cukup kuat untuk menahan napas di dalam air selama setengah jam, dan lebih lama lagi. Semua ini bergantung pada energi yang kau serap dan balut di sel-selmu. Dengan kata lain, energi itu menjadi kekuatanmu, energi genetik. Instruktur Jiang Nian menunjuk ke artikel di layar, ini adalah teknik untuk meningkatkan genmu. Teknik Wuxin Xiangtian, yang juga merupakan satu-satunya teknik untuk melatih energi genetikmu. Luo Feng segera mulai membaca artikel itu dengan saksama. Energi genetik, peningkatan gen manusia, ketergantungan pada evolusi. Jadi begitulah adanya, Luo Feng mengerti setelah membacanya dengan saksama. Orang normal tidak dapat melatih ini karena gen mereka tidak cocok. Begitu kekuatan tinjumu mencapai 900 kg, kecepatanmu mencapai 25 meter per detik, dan kecepatan reaksimu semua melewati batas yang dibutuhkan untuk calon petarung, maka genmu siap untuk dilatih. 90% calon petarung dapat memulai pelatihan. Kalian bisa mulai mencoba melatih energi genetik kalian bulan ini, instruktur Jiang Nian tersenyum, dan teknik Daoying yang paling berharga hanya akan tersedia bagi kalian setelah kalian menjadi seorang petarung. Hanya ada satu cara untuk melatih energi genetik kalian di bumi. Namun, ada jutaan teknik Daoyin. Pelatihan dalam teknik Daoyin dapat meningkatkan kecepatan pelatihan energi genetik hingga 10 kali lipat. Itulah sebabnya teknik Daoyin dihargai oleh semua kekuatan. Asteris secara harfiah berarti 5 hati ke arah langit, yang kedengarannya agak aneh jadi saya tidak mengubahnya 13 kegembiraan. Instruktur, Bai yang tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Saya telah mendengar tentang betapa hebatnya teknik Daoyin, tetapi seberapa hebat sebenarnya teknik itu? Bagaimana teknik itu dapat meningkatkan proses pelatihan energi genetik? Pada saat ini,
Seorang pria parubaya dengan rambut yang mulai memutih berkata, Bai Yang, saya akan memberitahukannya kepadamu seperti ini. Misalnya, jika kamu tidak mempelajari teknik Daoyin dan hanya menggunakan teknik Wuxin Xiantian selamanya, maka sel-selmu akan penuh dengan energi setelah 5 menit berlatih sehari. Sel-selmu tidak akan dapat menyerap lebih banyak energi. Namun, dengan menggunakan teknik Daoyin, kapasitas sel-selmu akan meningkat. Dengan cara ini, kamu dapat berlatih selama 8 menit, mungkin 10 menit, dan mungkin bahkan 1 jam. Pria parubaya ini melihat ke arah kelompok Luo Feng, apakah kalian mengerti sekarang? Setelah mendengar ini, Luo Feng tiba-tiba menyadari. Teknik Daoyin hanya meningkatkan nafsu makan setiap sel, pikir Luo Feng dalam hati. Sel-sel menyerap energi samar kosmos dan mengubahnya menjadi energi genetik sama seperti manusia perlu makan makanan. Jika seorang pria hanya bisa makan 3 kali, teknik Daoyin bisa membuatnya makan 5 atau 10 kali. Jiang Nian tersenyum, jika kamu tidak berlatih teknik Daoyin, maka berpura-pura bahwa jumlah energi yang dapat diserap sel-selmu adalah 1 unit. Begitu kamu mulai berlatih teknik Daoyin, jumlah energi yang dapat diserap sel-selmu bisa menjadi 2 unit, 3 unit, atau bahkan lebih. Dengan kata lain, 1 tahun pelatihanmu bisa melampaui 10 tahun pelatihan orang lain. Inilah pesona teknik Daoyin. Setiap petarung di tempat kejadian berbicara tentang teknik Daoyin, karena masing-masing dari mereka jelas memiliki banyak hal untuk dikatakan tentang topik tersebut. Tentang teknik Daoyin, petarung terkuat, pemimpin semua Dojo of Limits, Hong, menciptakan 9 jenis teknik Daoyin. Jika kau bergabung dengan Dojo of Limits-ku dan berkontribusi cukup banyak terhadap dojo, maka kau mungkin memiliki kesempatan untuk mempelajari teknik Daoyin kelas atas ini. Semua petarung tertawa dan memikat Luo Feng dan kelompoknya. Semua kekuatan besar di bumi berharap untuk memiliki lebih banyak petarung di negara mereka. Instruktur, Luo Feng tiba-tiba angkat bicara. Instruktur Jiang Nian tertawa saat dia melihat ke arah Luo Feng, apa masalahnya? Instruktur, tentang pria berambut perak yang baru saja keluar dengan instruktur utama. Bagaimana dia bisa menghentikan semua bentuk perlawanan hanya dengan 1 tatapan? Kekuatan macam apa yang dimiliki petarung ini? Luo Feng belum pernah mendengar bahwa petarung sekuat ini, jadi dia sangat penasaran. Instruktur Jiang Nian sedikit tertawa, sementara para petarung di sampingnya benar-benar tertawa terbahak-bahak. Nah, orang yang keluar bersama instruktur utama itu adalah seorang pembaca roh. Jumlah pembaca roh bahkan lebih sedikit dari kita para petarung. Semua petarung tertawa sambil berkata, tentu saja, para pembaca roh biasanya juga petarung. Namun, mereka adalah eksistensi yang paling menakutkan di antara para petarung. Pembaca roh. Luo Feng terkejut. Luo Feng telah membaca perkenalan tentang mereka berkat internet modern. Mereka semua mengatakan bahwa para pembaca roh adalah eksistensi khusus di antara para petarung, dan juga eksistensi yang sangat menakutkan. Namun, internet tidak menjelaskan secara spesifik tentang seberapa menakutkan mereka sebenarnya. Setelah kalian menjadi petarung di masa depan, kalian akan mengenal para pembaca roh. Instruktur Jiang Nian tertawa, baiklah, ujian calon petarung hari ini sudah berakhir. Kalian bertiga juga boleh pulang. Ya, pastikan kalian memberi stempel pada kontrak dan menyerahkan dokumen kalian. Kami akan menghubungi kalian dalam beberapa hari. Baiklah, kalian bisa pergi. Sekarang, baik, instruktur, Luo Feng, Yang Wu, dan Bai yang berbalik dan meninggalkan aula pelatihan. Mereka dikawal dan diawasi dengan saksama oleh para penjaga yang memegang senjata saat mereka meninggalkan sektor tersebut. Tanda kali tanda kali tanda kali tanda kali tanda kali tanda kali. Pintu masuk sektor Ming Yue. Luo Feng, Yang Wu, dan Bai yang semuanya tersenyum cerah. Namaku Bai Yang, dan aku dari Akademi Militer terbaik di Jiangnan. Keluargaku tinggal di kota Yangzhou, jadi aku mengambil kesempatan ini untuk mengikuti ujian saat liburan musim panas. Bai yang mengulurkan tangannya ke Luo Feng dan Yang Wu untuk berjabat tangan, aku senang bisa bertemu kalian berdua. Akademi Militer terbaik Jiangnan. Luo Feng berencana untuk pergi ke sana. Luo Feng tertawa, namaku Luo Feng, dan dia Yang Wu. Kami berdua dari Dojo of Limits wilayah Xi'an. Masa depan saudara Luo Feng pasti tidak terbatas. Tidak banyak orang menjadi petarung bahkan di kelas elit kami di Akademi Militer, Bai yang dengan senang hati berteman.
Bagi Luo Feng untuk menjadi calon petarung di usia yang begitu muda, dia bahkan lebih senang menjadi teman. Luo Feng mungkin akan menjadi orang yang sangat penting di masa depan. Yang Wu tertawa di sampingnya, jangan banyak bicara. Pasti sudah takdir bagi kita semua untuk lulus ujian di tempat yang sama pada hari yang sama. Hari ini hari yang baik. Ayo cari restoran untuk makan dengan lahap dan mengobrol dengan gembira. Oke, Bai yang tersenyum dan menerimanya. Ayo pergi, Luo Feng juga tertawa. Mereka bertiga baru saja lulus ujian calon petarung dan sangat bersemangat. Mereka memilih restoran dan makan siang bersama, lalu berpisah untuk pulang. Tanda kali tanda kali tanda kali tanda kali tanda kali tanda kali. Luo Feng minum minuman keras hari ini dan sedang menunggu untuk melaporkan kabar baik itu kepada keluarganya di kereta bawah tanah. Namun, ada terlalu banyak orang di kereta bawah tanah. Dia takut jika dia mengucapkan kata-kata, lulus ujian calon petarung, dia akan membuat keributan. Baiklah, tidak akan terlambat untuk menelepon setelah aku keluar dari kereta bawah tanah. Setelah naik kereta bawah tanah jalur tanda pagar 1 ke stasiun Jalan Zhong'an, akan butuh berjalan jauh untuk sampai ke jalur tanda pagar 11 stasiun Jalan Zhong'an. Aku akan memberitahu ayah, ibu, dan saudara laki-laki sekarang. Luo Feng telah bersemangat sampai sekarang. Calon petarung, keluarganya sangat miskin dan bekerja selama bertahun-tahun, dia telah bekerja selama bertahun-tahun, dan akhirnya ada beberapa prestasi. Saat dia berdiri di trotoar stasiun Jalan Zhong'an, Luo Feng mengeluarkan ponselnya. BIP. BIP. Setelah mengetik nomor, Luo Feng menunggu. Halo, ponsel itu membawa suara saudaranya. Luo Feng tertawa dan berkata, ini aku. Tentu saja, apakah kamu tidak tahu orang seperti apa saudaramu? Tentu saja aku lulus. Haha, ya, oke. Luo Feng memegang ponselnya dan dengan gembira berkata, apakah ibu di rumah? Oke, biarkan ibu yang mengangkat telepon. Halo, ibu. Ini aku, Feng. Luo Feng meluap dengan kebahagiaan. Saat dia mendengar suara ibunya yang gembira dan gembira di ponsel, sisi mata Luo Feng mulai menjadi basah, karena dia telah bekerja untuk hari ini terlalu lama. Bu, ibu sudah bertanya 3 kali. Aku benar-benar lulus ujian. Formulir akan tiba di rumah dalam beberapa hari. Aku sudah makan, dengan 2 orang lainnya yang lulus. Luo Feng tertawa. Oh, menelepon ayah. Jangan khawatir ibu, aku tidak akan lupa. Oke, aku tahu. Setelah dia menutup telepon, Luo Feng tidak bisa menahan senyum. Bahagia, puas. Bukankah latihan keras Luo Feng sejak kecil hanya demi hari ini? Luo Feng mengatur napasnya dan menenangkan diri, atau dia tidak akan bisa menelepon ponsel ayahnya. Di keluarga ini, Luo Hongguo adalah gunung keluarga, pilar keluarga. Sebelum Luo Feng menjadi anggota elit, keluarga harus sepenuhnya bergantung pada apa yang diperoleh ayahnya. Meskipun ibunya bekerja, dia membutuhkan energinya untuk mengurus kedua putranya, terlebih lagi karena salah satu dari mereka cacat. Pekerjaan renovasi rumah ayah itu pahit dan keras. Dia sering terluka saat bekerja. Ayah, mulai sekarang, kamu tidak akan pernah harus melalui pekerjaan yang melelahkan seperti itu lagi, pikir Luo Feng dalam hati. BIP. Sebuah suara datang dari ponsel saat Luo Feng menunggu ayahnya menjawab bab 14, kamu yang memintanya. Kok nggak ada yang angkat? Sekarang sekitar jam 12, jadi seharusnya sudah waktunya makan siang. Ayahku dan yang lainnya sedang merenovasi sekarang dan mereka biasanya istirahat di siang hari, jadi dia seharusnya bisa menjawab telepon. Luo Feng menatap layar ponselnya dengan ragu dan menekan fungsi pencari lokasi ponsel. Layar ponsel itu dengan cepat menampilkan peta kota yang Zhou. Titik merah kecil di peta itu menunjukkan lokasi ponsel Luo Feng, sedangkan titik hijau kecil itu menunjukkan lokasi ayahnya. Tidak terlalu jauh dari tempatku sekarang. Luo Feng langsung tahu di mana lokasi ayahnya saat ini dan tidak bisa menahan senyumnya. Aku akan berlari ke sisi ayahku dan memberitahunya secara langsung tentang kabar baik itu. Luo Feng dengan cepat pergi ke lokasi yang ditampilkan di peta ponselnya. Tanda kali tanda kali tanda kali tanda kali tanda kali tanda kali. Wilayah Xi'an, sektor Sky Garden. Cepat dan pindahkan barang-barang itu agar kalian bisa istirahat dan makan siang. Kita juga harus makan. Di salah satu halaman villa pribadi di sektor itu, Zhang Haobai, pucat dan mengenakan celana panjang putih, mendesak para pekerja.
Dia bahkan memiliki 3 pengawal berwajah dingin di sisinya. Tuan, jangan terburu-buru, perabotan ini sangat berharga. Jangan meremehkannya, dapatkan lebih banyak orang dan bekerjalah sedikit lebih keras. Sebuah truk diparkir di halaman pribadi dan memiliki banyak perabotan kayu yang disegel. Perabotan kayu saat ini sangat berharga dan mahal. Itu adalah barang mewah yang dimiliki oleh sedikit orang. Karena, semua manusia tinggal di kota. Ada sangat sedikit tempat untuk menanam pohon, dan sebagian besar pohon adalah untuk dekorasi. Meskipun ada banyak pohon di luar kota, banyak monster juga ada di sana. Harga kayu sangat tinggi, karena Anda harus melawan monster untuk mendapatkannya. Kebanyakan perabotan orang saat ini terbuat dari plastik, sementara beberapa yang lebih bagus terbuat dari kaca. Keluarga normal tidak akan mampu membeli produk kayu. Hati-hati, para pekerja perusahaan renovasi dengan hati-hati memindahkan perabotan berat dari truk ke tanah. Setelah itu, 3 pekerja akan dengan hati-hati memindahkan perabotan ke halaman. Hati-hati, Zhang Haobai mengerutkan kening dan mengingatkan, ini adalah perabotan yang terbuat dari kayu asli berkualitas tinggi. Jika Anda merusaknya, Anda pasti akan mendapat masalah dengan bos Anda. Hau. Ketiga pekerja itu dengan hati-hati memindahkan perabotan. Perabotan itu sangat berharga dan berat, sekitar 1000 kek. Sedikit pekerjaan bagi ketiga pekerja ini untuk memindahkannya. Berhenti dan istirahatlah sebentar. Pindahkan ke dalam rumah dalam satu tarikan napas nanti. Pekerja yang mengangkat di depan memerintahkan, taruh di sini untuk saat ini. Pelan-pelan, ketiga pekerja itu perlahan meletakkan perabotan di halaman. Baru setelah melakukannya mereka dapat meluruskan punggung dan menghirup udara dalam-dalam. Luo tua, aku sudah lapar setelah melakukan itu. Seorang pekerja tinggi mulai meregangkan tubuhnya. Setelah memindahkan ini dan 2 perabot lagi, kita akan selesai. Setelah itu, kita semua bisa makan bersama. Luo Hongguo tertawa sambil menatap kedua pekerja lainnya. Dia menyeka keringatnya dengan kemejanya. Saat itu bulan Juni dan hampir pukul 1 siang, jadi saat itu adalah waktu terpanas hari itu. Bagi mereka bertiga untuk memindahkan perabot berharga seberat 1000 kg, itu pasti pekerjaan yang pahit. Bekerjalah lebih cepat, Zhang Haobai memerintahkan dengan tidak sabar. Baiklah, Luo Hongguo membungkuk untuk meraih perabotan. Teman-teman, bekerja keras dan pindahkan perabot ini. Ayo, 1, 2, 3, naik. Luo Hongguo dan kelompoknya mengangkat bersama-sama dan dengan hati-hati menaiki tangga. Mereka dengan cepat memasuki rumah dan segera keluar setelahnya. Ketika Luo Hongguo dan kelompoknya berjalan melewati Zhang Haobai mengerutkan kening setelah mencium bau keringat yang keluar dari mereka. Orang miskin akan tetap menjadi orang miskin, melakukan pekerjaan pahit seperti ini. Mereka akan menjalani kehidupan yang pahit selama sisa hidup mereka, pikir Zhang Haobai dalam hati. Ayah Zhang Haobai kaya, jadi dia lahir dalam keluarga kaya. Zhang Haobai selalu memandang rendah orang-orang di lapisan bawah masyarakat. Baginya, mereka yang bersedia melakukan pekerjaan pahit seperti ini tidak memiliki semangat juang dan pantas untuk menjalani hari-hari pahit mereka. Hati-hati, jangan sentuh gerbangnya. Luo Hongguo dan kelompoknya dengan hati-hati memindahkan perabotan selangkah demi selangkah. Kemeja mereka basah oleh keringat. Setetes keringat menetes dari kepala dan mengalir ke leher mereka. Beristirahatlah sebentar di luar rumah, Luo Hongguo menurunkan perabotan dan mengatur napas mereka. Maju, 1, 2, 3, naik. Meskipun Luo Hongguo dan kelompoknya lelah, mereka telah melakukan ini selama 20 hingga 30 tahun, jadi mereka terbiasa dengan hal itu. Mereka tahu batas mereka, jadi kesalahan jarang terjadi. Segera setelah itu, Luo Hongguo dan kelompoknya pergi untuk memindahkan perabot terakhir. Panas sekali, Zhang Haobai mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Saudara Wang, kita akan makan di restoran terdekat nanti. Terima kasih Tuan Muda, ketiga pengawal itu tertawa sebagai balasan. Zhang Haobai melirik perabot terakhir yang dibawa oleh ketiga pekerja itu dan mendengus dari hidungnya. Dia secara alami membenci petani seperti ini. Tiba-tiba, tatapannya tertuju pada marmer yang digunakan untuk trotoar. Salah satu ubinnya retak, yang secara tidak sengaja dibuat ketika dia berdebat dengan pengawalnya beberapa hari yang lalu. Mata Zhang Haobai berbinar, aku kekurangan uang akhir-akhir ini dan sekarang adalah kesempatan bagus untuk menghasilkan uang.
Pada saat ini, Luo Hongguo dan kelompoknya sedang sibuk memindahkan perabot ketiga. Tiba-tiba, sebuah ponsel mulai berdering. Luo Hongguo, yang saat ini sedang memindahkan perabot, bersukacita dalam hatinya, itu pasti dari Feng, namun, karena Luo Hongguo sedang memindahkan perabot, dia tidak dapat menjawab telepon. Dia harus menelepon kembali setelah dia meletakkan perabot itu. Beristirahatlah sebentar di luar rumah, pelan-pelan saja. Luo Hongguo dan kelompoknya perlahan meletakkan perabot itu. Luo Hongguo mengeluarkan ponsel dari sakunya. Melihat layarnya, panggilan itu memang dari putranya. Dia tersenyum dan bersiap untuk menelepon kembali. Ada masalah apa dengan kalian? Hei, kami sudah bilang untuk berhati-hati. Apa yang kalian lakukan? Suara kemarahan terdengar. Luo Hongguo dan kelompoknya menoleh karena terkejut dan hanya melihat wajah muram Zhang Haobai. Zhang Haobai dengan marah menunjuk ke marmer, apakah ini cara kalian melakukan sesuatu? Karena kalian bahkan tidak fokus, lihat, trotoar rumahku rusak oleh kalian. Ini marmer Nansan, yang dibeli di luar kota. Sepotong marmer harganya sekitar $100.000, bisakah kamu membayarnya? Luo Hongguo dan kelompoknya menundukkan kepala dan melihat. Memang, di trotoar menuju jalan, salah satu marmer memiliki retakan kecil. Aku akan menelepon bos perusahaanmu. Ada apa dengan ini? Zhang Haobai marah, Saudara Wang, kamu punya nomor telepon perusahaan mereka, kan? Hubungi perusahaan mereka dan panggil bos mereka ke sini. Tidak ada gunanya berbicara dengan orang-orang ini lagi. Aku punya nomor telepon perusahaan mereka di sini. Pengawal bernama Wang segera mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Luo Hongguo dan kelompoknya sangat akrab. Itu salah, pekerja besar itu segera berkata, retakan pada marmer itu sudah ada di sana. Aku melihatnya, membuat alasan. Tidak ada gunanya membuat alasan, Zhang Haobai tertawa keras. Luo Hongguo mengerutkan kening. Sebagai pekerja tua yang berpengalaman, dia tahu perselisihan semacam ini adalah yang paling merepotkan. Perusahaan biasanya sangat menghargai reputasinya. Jika reputasi mereka rusak dan perusahaan tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa pekerja mereka tidak membuat retakan, maka biasanya perusahaan hanya dapat membayar kerugiannya. Jika perusahaan membayar uang, maka uang itu akan diambil dari gaji 3 pekerja yang bertanggung jawab. Mari kita pindahkan perabotan terlebih dahulu dan kemudian bicara, Luo Hongguo berbicara sambil pergi untuk mengangkat perabotan. Pindahkan perabotan. Zhang Haobai melangkah maju dan mendorong Luo Hongguo dan mulai menguliahi ketiga pekerja itu, jangan main trik. Perabotan di atas marmer adalah buktinya. Kalian ingin memindahkan perabotan dan kemudian berpura-pura bodoh. Aku sudah melihat trik-trik kecil ini sepanjang waktu. Tunggu bosmu datang dan baru bicara. Luo tua. Dua rekan kerja lainnya pergi untuk membantu Luo Hongguo berdiri. Tidak masalah, Luo Hongguo menepis bahunya. Bagaimana kalian bisa mendorong orang? Kami bahkan tidak yakin apakah kami memecahkan marmer itu. Apa artinya mendorong? Dua rekan kerja lainnya langsung melotot dan berbicara dengan marah. Orang-orang yang melakukan pekerjaan semacam ini tidak takut pada apapun. Jika mereka marah, maka perkelahian akan terjadi. Bahkan jika mereka dipenjara oleh polisi, mereka hanya menginginkan uang dan bukan nyawa mereka, jadi bahkan polisi tidak dapat berurusan dengan mereka dan pada akhirnya akan membebaskan mereka. Jangan mencoba dan berdebat denganku. Kedua kaki Zhang Haobai seperti kilat dan menendang perut kedua pekerja itu. Pu. Kedua rekan kerja itu terpental dan jatuh ke tanah. Kalian tidak tahu dengan siapa kalian berdebat, Zhang Haobai tertawa dingin. Keluarga Zhangnya di wilayah Xi'an memiliki banyak sekali kontak. Bahkan jika dia memukuli beberapa pekerja biasa, tidak akan terjadi apa-apa. Tian tua, monyet besar, apakah kalian baik-baik saja? Luo Hongguo juga mulai gugup. Anak muda, bagaimana kalian bisa melakukan ini? Luo Hongguo berkata dengan marah. Zhang Haobai mengerutkan kening setelah mencium keringat Luo Hongguo dan melambaikan tangan. Saudara Wang, kalian beri mereka pelajaran agar mereka diam. Tuan muda, perusahaan renovasi, pengawal bernama Wang menyerahkan ponselnya. Baiklah, Zhang Haobai melambaikan tangannya dan ketiga pengawal itu segera memukuli ketiga pekerja itu. Sementara Zhang Haobai memegang telepon, ya, saya dari Taman Langit. Biarkan Ketua Ho Anda mengambil telepon itu. Ketua Ho, apa masalahnya dengan ketiga pekerja yang Anda kirim hari ini?
Mereka ceroboh dan merusak trotoar marmer halaman saya. Cepat kirim orang dan selesaikan ini. Jika Anda tidak menyelesaikan ini, jangan harap uang. Sementara percakapan masih berlangsung. Berhenti. Sebuah suara marah datang dari luar halaman. Pada saat ini, Luo Hongguo dan rekan-rekannya berada di sudut dan memiliki jejak kaki di sekujur tubuh mereka dari para pengawal. Ketiga, pengawal dan Zhang Haobai semua menoleh. Sebuah bayangan gelap terbang ke halaman dan Zhang Haobai mengenalinya dalam sekejap dan mengamuk, "Luo Feng, Anda datang ke rumah saya untuk menerima pukulan. Anda." Luo Feng melihat ayahnya, bungkuk, basah oleh keringat, dan dipenuhi jejak kaki. Mata Luo Feng langsung memerah. Ayahnya harus menanggung kehidupan yang pahit dan selalu dicemooh. Dan hari ini, sesuatu seperti ini terjadi padanya. Salah satu pengawal yang bertubuh pendek dan gemuk itu tertawa dingin sambil melangkah maju. "Minggir kau!" Luo Feng berteriak dan kakinya, bagaikan kilat, menendang dengan keras. Pengawal itu bahkan menangkisnya dengan tangan kanannya. Peng! Tendangan berat itu langsung melebarkan mata pengawal yang gemuk dan pendek itu. Dia terlempar 4 hingga 5 meter di udara sebelum jatuh kembali ke tanah. Dua pengawal lainnya tercengang. "Luo Feng, beraninya kau memukul anak buahku." Zhang Haobai melotot dan berteriak, "Kau yang meminta itu. Kau." Luo Feng berteriak marah sambil melotot tajam dan mengatupkan giginya. Bab 15, Aku akan bekerja sama. Serang bersama. Wajah Zhang Haobai memerah karena marah saat dia melambaikan tangannya dengan marah. Luo Feng ini berani mengacaukan wilayahnya dan menyerang pengawalnya. Hati-hati, tendangannya berat. Pengawal gemuk di tanah mengusap perutnya. Beberapa darah mengalir keluar dari sisi mulutnya dan dia tidak bisa bangun untuk sementara waktu. "Nak, kamu pikir kamu kuat ya?" Pengawal bernama Wang dan pengawal lainnya bergegas menuju ke arah Luo Feng. Karena mereka telah menyaksikan kekuatan Luo Feng, mereka berhati-hati untuk tidak meremehkannya. Pada saat ini, Luo Feng bergegas ke sisi ayahnya, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Luo Hongguo berteriak, "Aku baik-baik saja, Feng, di belakangmu." Dalam sekejap kedua pengawal datang dari kiri dan kanan untuk menyerang Luo Feng secara bersamaan. Bahkan Zhang Haobai datang mengejar. Mereka bertiga bersama-sama. Luo Feng melirik sudut matanya dan langsung berbalik. Dengan kekuatan yang datang bersama putaran itu, dia melesatkan lengan kanannya dalam bentuk bilah dan memotong ruang di depannya seolah-olah itu adalah bilah pertempuran. Lengan itu menyebabkan arus kuat berhembus di depannya. Tidak bagus, wajah pengawal bernama Wang langsung berubah dan dia berlari untuk menghalangi lengan Luo Feng dengan kedua lengannya. Peng! Suara benturan. Bilah Luo Feng dengan kuat menghantam kedua lengan pengawal bernama Wang. Pengawal bernama Wang merasa lengannya bukan miliknya lagi. Mereka sangat sakit sehingga tidak ada perasaan untuk sesaat. Lengan kanannya jatuh tak berdaya dan dia mundur sambil berteriak, "Lengan kananku patah." "Apa?" Zhang Haobai, yang bersiap untuk bergerak, terkejut. Semua pengawalnya adalah anggota elit dojo. Luo Feng, juga seorang anggota elit, seharusnya memiliki kekuatan yang hampir sama. Tidak mungkin serangannya dapat mematahkan lengan pengawal bernama Wang, yang juga seorang anggota elit. Tidak bagus. Pengawal yang bernama Wang terluka, jadi hanya pengawal tinggi berpakaian hitam yang tersisa. Dia terkejut dan marah saat menyaksikan kekalahan rekan-rekannya. Pengawal berpakaian hitam itu mengatupkan giginya dan melolong saat dia melemparkan tendangan dan pukulan dengan kecepatan kilat. WHOOSH. Luo Feng cekatan, jadi hanya butuh 2 gerakan untuk menghindari 2 serangan itu. Dia kemudian bersiap untuk tebasan yang kuat. Dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi di udara dan menyerang. Tebasannya seperti pisau. Terlalu cepat, pengawal berpakaian hitam itu tidak bisa menghindar, jadi dia hanya bisa mengangkat lengannya ke atas untuk menangkis dan mengatupkan giginya saat dia menerima serangan itu. Saat serangan menakutkan Luo Feng turun, hati pengawal itu dipenuhi rasa takut. Pengawal itu kehilangan rasa di kedua lengannya dan kedua lengannya menjadi lunak karena serangan Luo Feng. Namun, tebasan Luo Feng tidak kehilangan momentum. Setelah mengenai lengan pengawal itu, tebasan itu jatuh di bahunya. Kekuatan lebih dari 1000 kek langsung membuat pengawal itu berlutut di tanah. Bagaimana ini mungkin? Zhang Haobai, yang bersiap untuk serangan diam-diam, berhenti karena terkejut.
Ketiga pengawal itu, satu memegang perutnya saat dia mencoba memanjat, yang lain lengannya patah, dan yang lainnya berlutut di tanah hanya karena satu tebasan. Zhang Haobai, mata Luo Feng seperti api, seolah-olah dia akan memakan seseorang. Apa yang sedang kamu lakukan? Luo Feng, apa yang sedang kamu lakukan? Zhang Haobai dengan cepat mundur 2 langkah dan berteriak, ini rumahku. Beraninya kamu menerobos masuk ke sini dan memukul orang-orangku dan masih bertindak begitu arogan. Kamu berani memukul ayahku, menendang ayahku. Luo Feng mengepalkan tinjunya, semua otot di tubuhnya seperti baja dan urat-uratnya seperti cacing. Ayahmu? Aku bahkan tidak tahu siapa ayahmu, bagaimana mungkin aku memukul ayahmu dan menendangmu? Zhang Haobai tiba-tiba melihat ke arah 3 pekerja yang masih kotor dan penuh jejak kaki. Dia langsung menyadari mengapa Luo Feng menerobos masuk tanpa mengatakan apapun dan mulai menyerang. Zhang Haobai menatap Luo Feng, yang tampak seperti hendak memakan seseorang, dan langsung melolong, Luo Feng, aku peringatkan kau. Peng, Luo Feng menendang dengan keras, kakinya, seperti kilat, menghantam perut Zhang Haobai, yang menyebabkan Zhang Haobai tergeletak di lantai dengan wajah memerah. Peringatan, dasar brengsek. Luo Feng mencengkeram kerah baju Zhang Haobai. Genggamannya menyebabkan Zhang Haobai melayang di udara. Kau, Zhang Haobai ingin berbicara, tetapi kerah bajunya dicengkeram dan sepenuhnya melayang, yang membuat lehernya sangat tertekan. Sudah sulit bernapas, jadi tidak mungkin dia bisa berbicara. Turunkan pemiliknya sekarang juga. Suara kemarahan datang dari jauh. Sekelompok sekitar 10 pengawal yang bersenjata lengkap bergegas. Ada kamera di seluruh tempat di sektor Taman Langit, jadi para penjaga langsung tahu tentang perkelahian itu. Semua orang yang tinggal di sektor ini penting, jadi keamanannya tinggi. Mereka bergegas ke sini dalam sekejap dan memanggil polisi. Saat Luo Feng melihat para penjaga datang, dia mencibir Zhang Haobai dan melemparkannya ke samping seperti sebuah benda. Zhang Haobai jatuh ke rumput halaman, yang membuat sebagian kemeja putihnya menjadi hijau. Ayah, kamu baik-baik saja. Luo Feng berjalan menuju sisi Luo Hongguo. Tidak apa-apa, hanya beberapa goresan. Luo Hongguo menatap para pengawal yang tampak kesakitan dan wajah Zhang Haobai yang sakit dan dengan khawatir berkata dengan suara rendah, Feng, kenapa kau bahkan tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatanmu? Kau memukuli mereka seperti ini, jadi biaya pengobatannya pasti tinggi. Mereka bahkan bisa menuntutmu. Ya, Feng, kau sedikit berlebihan. Pekerja lain khawatir. Tidak masalah, kerja bagus. Mereka bahkan tidak memperlakukan kita seperti manusia sebelumnya. Pekerja tinggi lainnya berkata dengan marah. Para penjaga sektor itu mengenal baik keluarga-keluarga kaya itu. Ketiga pengawal keluarga Zhang semuanya adalah pengawal elit dan merupakan anggota elit dojo. Sekarang mereka semua menderita luka parah, mereka tidak akan memprovokasi Luo Feng untuk sementara waktu. Meskipun kau dibayar untuk menjadi pengawal, tidak ada yang rela dipukuli dan tulangnya patah seperti ketiga pengawal itu. BIP gelombang-gelombang BIP gelombang-gelombang. Tiba-tiba terdengar suara sirine polisi, jadi semua orang menoleh dan melihat satu mobil polisi berhenti dengan cepat di depan gerbang keluarga Zhang. Keempat pintu mobil terbuka dan 4 polisi berlari keluar. Polisi ada di sini. Para penjaga segera menyingkir. Tidak bagus, polisi ada di sini. Luo Hongguo dan kelompoknya semua terkejut, dan Luo Hongguo menyeret Luo Feng ke sudut dan dengan cepat berkata dengan suara rendah, Feng, kamu melukai mereka, jadi akan ada masalah begitu kamu tiba di kantor polisi. Jangan terburu-buru, aku akan segera mencarikanmu pengacara. Ayah, aku lulus ujian calon petarung, kata Luo Feng pelan. Hanya dengan satu kalimat ini, Luo Hongguo yang sangat tidak sabar segera rileks dan menghela napas lega, benarkah? Itu bagus. Feng, jika kamu lulus ujian, maka bahkan polisi itu tidak berhak menahanmu. Calon petarung menjadi petarung setelah mengikuti ujian tempur petarung. Setelah kebugaran tubuh mereka lulus, maka mereka dapat melatih energi genetik mereka. Jadi, menurut aturan negara, setelah calon petarung atau petarung terseret ke dalam kasus, Badan Keamanan Kota akan mengurus semuanya. Kota Jiangnan secara alami memiliki Badan Keamanan Kota Jiangnan yang mengurus semuanya, jadi polisi biasa tidak memiliki hak untuk menahan mereka. Namun, ayah, otoritas yang lebih tinggi masih perlu menyetujui kepergianku.
Akan memakan waktu beberapa hari lagi sampai dokumen calon petarung tiba di rumahku dan diperbarui di profilku, Luo Feng berkata pelan. Jadi, menurut hukum, aku secara teknis bukan calon petarung saat ini. Aku hanya akan menjadi seorang petarung dalam beberapa hari lagi. Luo Feng secara resmi menjadi calon petarung ketika itu tercatat di profil publiknya. Bahkan jika ada masalah beberapa hari ini, tidak masalah. Hubungi dojo batas dan minta mereka menjaminku dan membuktikan bahwa aku lulus ujian calon petarung. Setelah itu, aku bisa segera meninggalkan kantor polisi, kata Luo Feng. Namun, jika tidak ada masalah, maka tidak perlu melalui semua kerepotan itu. Hanya beberapa hari di kantor polisi. Setelah itu, aku tidak akan bisa tinggal bahkan jika aku mau. Luo Hongguo mengangguk. Luo Feng. Kedua polisi itu berjalan mendekat dan salah satu dari mereka menegur, kamu berani menerobos masuk ke properti warga sipil lain dan melukai anak buah mereka. Berjalan, kamu ikut dengan kami ke kantor polisi. Teman-teman polisiku, aku akan bekerja sama. Luo Feng tersenyum sambil berjalan maju, ayo pergi. Namun, aku tidak yakin apakah mobilmu bisa memuat kita semua. Kedua polisi itu panik. Jangan khawatir, aku punya mobil. Zhang Hao Bai menoleh dan melihat ke arah 4 polisi. Paman Liu, dia menyerang dan melukai aku dan 3 pengawalku. Kita semua menjadi saksi untuk itu. Bawa mereka semua. Polisi yang memanggil Paman Liu memerintahkan. Luo Feng, Zhang Hao Bai dengan jahat menatap Luo Feng. Amarah di hatinya sangat besar. Amarahnya telah terkumpul selama 3 tahun di sekolah menengah. Pemukulan Luo Feng hari ini mengingatkannya pada saat situasi serupa terjadi di dojo. Kali ini, bahkan kematian tidak akan menyelamatkanmu dari ini. Kamu berani melukai aku dan pengawalku dengan sangat parah. Kita bahkan dapat mengajukan kasus ini dan memberimu beberapa tahun penjara. Mari kita lihat apakah kamu masih begitu sombong. Luo Feng tersenyum saat dia berjalan ke mobil polisi bersama polisi bab 16 penjara. Ruangan itu kosong, gelap, dan dingin. Udara dingin terus mengalir masuk, Anda tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ini ruang interogasi. Namun Luo Feng memiliki ekspresi penasaran di wajahnya saat dia melihat sekeliling ruangan. Mereka melemparkanku ke dalam ruangan gelap ini dan menyetel AC pada pengaturan yang sangat tinggi. Apakah mereka mencoba melakukan perang psikologis? Bahkan sebelum interogasi dimulai, Luo Feng telah menang. Luo Feng, yang telah lulus ujian calon petarung, tidak takut dengan tipu muslihat polisi manapun. Di luar di ruang keamanan, beberapa polisi melihat ke dalam ruangan melalui kamera keamanan mereka. Salah satu petugas wanita muda bertanya-tanya, "Kepala, mengapa pemuda ini tidak merasakan apapun?" Biasanya ketika seseorang memasuki ruang interogasi dan tinggal di sana selama setengah jam, mereka mulai panik karena kekhawatiran mereka sendiri. Jangan meremehkannya, profilnya menyatakan bahwa dia adalah anggota elit dojo. Dan dia bahkan melukai 4 anggota elit. Petugas setengah baya botak itu tertawa. 1 orang melukai 4 orang. Jika dia sekuat itu, mungkinkah dia calon petarung? Jika memang begitu, maka itu akan menjadi masalah, kata salah satu perwira muda laki-laki. Dia bukan calon petarung, profilnya mengatakannya dengan jelas. Perwira botak setengah baya itu berkata, "Ayo, Xiao Yang, ikut aku untuk menginterogasinya sebentar." "Ya, Kepala." Di dalam ruang interogasi, Luo Feng telah menunggu selama lebih dari setengah jam. "Kau di sini." Luo Feng tersenyum saat melihat kedua polisi itu masuk. Perwira botak setengah baya itu terkejut, pemuda ini ternyata tenang. Dia masuk bersama perwira muda lainnya dan duduk di depan meja interogasi. Dia kemudian tersenyum, berkata, "Maaf, kami baru saja menginterogasi beberapa orang lain yang menyebabkan keterlambatan. Jadi itu sebabnya kami butuh waktu lama untuk tiba." "Tidak masalah." Luo Feng kemudian bertanya, "Bagaimana dengan 3 pekerja dari perusahaan renovasi? Kemana mereka pergi?" "Kami membiarkan mereka pulang." Perwira botak setengah baya itu tampak ramah. Luo Feng mengangguk. Dalam kasus ini, Luo Hongguo dan kelompoknya adalah korban, jadi mereka dibebaskan dari tanggung jawab. Ketiga pekerja dari perusahaan renovasi dan Zhang Hao Bai beserta ketiga pengawalnya semuanya memberitahu kami tentang apa yang terjadi. Kebenarannya bertentangan dengan Anda. Apakah Anda punya kata-kata? Petugas setengah baya botak itu menatap Luo Feng. Biasanya, ketika seseorang mendengar bahwa kebenaran tidak berpihak pada mereka, mereka mencoba menjelaskan diri mereka sendiri.
Luo Feng tersenyum, tidak banyak. Zhang Haobai dan ketiga pengawalnya, keempatnya adalah belatung. Mereka berani memukul ayah saya, jadi saya hanya memberi mereka pelajaran. Petugas setengah baya botak dan petugas pria muda itu tercengang. Peng, petugas setengah baya muda itu membanting meja dan memarahi. Luo Feng, sadarlah. Ini kantor polisi, jangan sombong begitu. Sombong, aku sudah menceritakan apa yang terjadi. Luo Feng tersenyum, baiklah, itu saja yang ingin kukatakan. Petugas setengah baya botak itu mengerutkan kening, Luo Feng, kesombonganmu tidak akan membantu kasusmu. Kamu sengaja melukai mereka sedemikian rupa, jadi beberapa tahun penjara tidak akan mengejutkan. Lebih baik kamu jelaskan kejadian yang terjadi secara rinci. Aku tidak punya banyak hal untuk dikatakan, kata Luo Feng sambil menggelengkan kepalanya. Petugas setengah baya botak itu mengerutkan kening. Dia menatap Luo Feng dengan hati-hati, yang tetap diam. Akhirnya, petugas setengah baya botak itu melambaikan tangannya dan berkata, baiklah kalau begitu. Jangan menyesali ini, tangkap dia. Luo Feng tersenyum sambil berdiri. Dua petugas pria bergegas masuk ke ruang interogasi dan dengan paksa mengawalnya keluar. Tanda kali tanda kali tanda kali tanda kali tanda kali tanda kali. Penjara wilayah Xi'an berada tepat di sebelah kantor polisi. Pengaruh para petarung telah menyebabkan masyarakat saat ini banyak berkelahi dan berkelahi, sehingga banyak orang yang ditahan di sini. Setiap daerah memiliki penjara sendiri untuk menahan orang-orang ini, dan Luo Feng akan masuk penjara hari ini juga. Setelah berganti ke seragam, tahanan abu-abu, Luo Feng dikurung. 299, ini kamarnya. Masuklah, penjaga mendorong Luo Feng masuk dan mengunci pintu penjara. Orang-orang yang dikurung di sini sebagian besar adalah pencuri, pengemudi mabuk, petarung, dan penjahat yang menunggu persidangan mereka. Kasus perkelahian Luo Feng umum terjadi di sekitar sini. Sederhananya, itu hanya perkelahian kecil antara beberapa orang. Namun, jika kasus ini benar-benar dibawa ke pengadilan, maka memang ada kemungkinan Luo Feng menerima hukuman penjara beberapa tahun. Alasannya tentu saja, Luo Feng bukanlah calon petarung. Di sel penjara, yang baru, seorang pria botak dengan tato sedang berbaring di tempat tidur. Di sebelahnya ada seorang pria tua yang dengan patuh memberinya pijatan. Si botak biadab itu melotot ke arah Luo Feng, nak, kalian semua hanya tulang dan kulit. Lumayan, kemari dan tendang tulang keringku. Luo Feng menatap si botak biadab itu dengan aneh. Dia pernah mendengar rumor tentang penindasan di dalam sel, tetapi itu hanya rumor. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan kejadian seperti itu. Sial, apa kau tuli? Si botak biadab itu melotot dan berdiri. Menarik, Luo Feng sangat penasaran. Mengajak berkelahi. Setelah si botak biadab itu menyaksikan kurangnya rasa hormat Luo Feng, dia tiba-tiba mengangkat tangannya yang seperti daun palem dan menuju kepala Luo Feng. Dengan gerakan kecil, lengan Luo Feng keluar seperti ular berbisa dan mencengkeram pergelangan tangan si botak biadab itu. Si botak biadab itu bergetar hebat, dia merasa lengannya seperti dijepit oleh ikatan besi. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatan sama sekali dan wajahnya tidak bisa tidak berubah total, dia tahu dia dalam masalah besar. Kau ingin aku menendang tulang keringmu? Jari-jari tangan kanan Luo Feng menguat dan memutar pergelangan tangan si botak biadab, yang dengan kesakitan jatuh ke tanah dan memohon, saudaraku, aku gagal mengenali kekuatanmu. Saudaraku, tolong lepaskan aku. Rasa sakit yang hebat membuatnya berteriak tak terkendali. Luo Feng mengerahkan sedikit kekuatan dan melemparkan si botak biadab itu ke dinding. Katakan padaku kapanpun kau ingin aku menendang tulang keringmu, kata Luo Feng dengan nada tidak senang. Dengan itu, dia tiba-tiba melompat, dan dengan bantuan tangan kanannya, dia sudah berbaring di tempat tidur. Si botak biadab itu duduk di sudut dan mengusap pergelangan tangan kanannya. Dan lelaki tua dan pemuda kurus di tempat tidur yang juga berada di dalam sel memandang si botak biadab, dan kemudian menatap Luo Feng. Si botak Huang, ada apa? Penjaga yang berdiri di depan penjara mencibir, siapa yang menganiaya kamu? Bagaimana ini bisa terjadi? Oh, pengingat singkat, pemuda baru yang baru saja bergabung denganmu datang ke sini setelah mengalahkan 4 anggota elit dojo. Berhati-hatilah dan jangan memprovokasi dia. Setelah mengatakan itu, penjaga itu menyenandungkan himne kecil dan pergi. Harusnya mengatakan itu lebih awal.
Si botak biadab itu melihat dengan takut ke arah tempat tidur, satu orang mengalahkan 4 anggota elit dojo. Itu kacau. Sementara itu, Luo Feng sedang memikirkan tentang apa yang dia baca di aula batas, tentang teknik energi genetik. Karena aku tidak ada hubungannya di sini, ketika hari mulai gelap, aku mungkin juga mencoba melatih energi genetikku. Para petarung mengandalkan energi genetik untuk kekuatan mereka yang tak terhentikan. Tanda kali tanda kali tanda kali tanda kali tanda kali tanda kali. Ketika Luo Feng merencanakan latihan energi genetiknya di selnya, di dalam sebuah ruangan di KTV dekat kantor polisi wilayah Xi'an, dua pemuda sedang menggoda seorang wanita muda. Salah satu dari mereka menjerit dan melolong sambil bernyanyi. Dan pemuda itu adalah Zhang Haobai. Baiklah, kalian berdua bisa pergi sekarang, Zhang. Haobai melambaikan tangannya. Satu-satunya orang yang tersisa di ruangan itu adalah Zhang Haobai dan remaja lainnya yang mengenakan kacamata. Saudara Zhou, aku meminta bantuanmu ke sini, Zhang Haobai berbicara. Jika kamu memiliki sesuatu untuk diminta, jangan menahannya, remaja berkacamata itu tertawa. Jika aku bisa membantu, maka aku pasti akan melakukannya sekarang juga. Begini, ada seseorang bernama Luo Feng. Belatung ini selalu melawanku. Saat dia berbicara, Zhang Haobai meludah dengan marah. Kali ini, dia melukai 3 pengawalku dan memukuliku. Saudaraku, aku tidak tahan lagi. Orang ini dikurung di penjara sekarang, jadi aku ingin meminta saudara Zhou untuk melewati para penjaga dan memberi Luo Feng pelajaran. Oh, tidak masalah. Namun, aku butuh uang untuk kerja sama para penjaga. Remaja berkacamata itu mengerutkan alisnya. Uang bukan masalah, aku punya 100.000 di sini. Setelah tugas selesai, aku akan memberikan 100.000 lagi. Zhang Haobai segera melemparkan dompetnya ke arah remaja itu. Haha, hebat. Remaja berkacamata itu bahkan tidak melihat dompet itu dan mengangguk. 200.000. Kita bisa melakukan apa saja padanya selama kita tidak membunuhnya. Katakan padaku, bagaimana kita harus menghajarnya. Patah salah satu kakinya dan salah satu lengannya. Zhang Haobai menggertakkan giginya. Tentu, itu mudah. Remaja berkacamata itu segera mengangguk. Zhang Haobai mengingatkan, saudara Zhou, Luo Feng ini bukan sasaran yang mudah. Dia memukuliku dan 3 pengawalku. Jangan khawatir. Remaja berkacamata itu tertawa percaya diri. Kamu bisa menaruh kepercayaan 1.200 hati kepadaku dan menunggu kabar baik. Bab 17, Larut Malam di Penjara. Jauh di dalam malam, bulan dan bintang tidak terlihat di langit hari ini. Jadi sel tempat Luo Feng tinggal benar-benar gelap. Hanya jalan di luar sel yang sedikit terang. Gelombang-gelombang dengkuran terus berdering di seluruh sel, menunjukkan bahwa hampir semua orang tertidur lelap. Tiba-tiba, di ranjang sebelah kiri, Luo Feng, yang awalnya berbaring tenang, duduk. Kakinya disilangkan dan telapak kakinya menghadap ke depan. Tangannya bertumpu pada kakinya dan punggungnya lurus sempurna. Menurut artikel yang kulihat di Limit Hall, hanya ada satu jenis pelatihan energi genetik di bumi, pelatihan Wuxin Xiantian. Begitu seseorang mencapai tingkat kebugaran tubuh seorang petarung, mereka biasanya dapat segera memulai pelatihan energi genetik mereka. Luo Feng menarik napas dalam-dalam, artikel itu mengatakan bahwa, perasaan, pertama adalah yang tersulit. Untuk menyerap energi kosmik, Anda harus dapat merasakannya terlebih dahulu. Menurut artikel itu, energi ini menyebar ke seluruh bumi. Bahkan bintang-bintang di alam semesta memiliki energi ini. Akan tetapi, kebanyakan orang tidak dapat mendeteksi keberadaan energi tersebut. Selama aku dapat melakukan, perasaan, akan mudah untuk menyerapnya. Orang-orang berbakat dapat merasakan energi tersebut pada hari pertama pelatihan mereka. Para petarung yang kurang berbakat membutuhkan waktu hingga 1,5 tahun hanya untuk merasakan energi tersebut. Luo Feng mengatur napasnya dan mempertahankan posisi teknik Wuxin Xiantian. Wuxin mengacu pada 2 telapak kaki, 2 telapak tangan, dan arteri utama di kepala. Asteris catatan TL, Wuxin berarti 5 hati. Bernapaslah. Napas Luo Feng perlahan menjadi stabil. Saat ia menstabilkan dirinya, Luo Feng dapat merasakan jantungnya menjadi tenang. Tubuhku harus rileks. Wuxin Xiantian adalah proses alami. Aku harus menenangkan hatiku seperti danau dalam pantulan cermin. Pengendalian diri Luo Feng baik sehingga ia mampu menenangkan dirinya perlahan-lahan, bahkan jantungnya pun menjadi tenang. Benar-benar hening, napasnya nyaris tidak terdengar.
1 menit, 2 menit, 30 menit, 1 jam. Luo Feng tiba-tiba membuka matanya, di mana energi yang disebut ini? Bagaimana mungkin aku tidak bisa merasakannya? Hati dan tubuhku seharusnya sangat tenang sekarang. Mungkin, seperti yang dikatakan artikel itu, orang yang berbakat dapat berhasil pada hari pertama, tetapi orang yang tidak berbakat akan membutuhkan waktu 1,5 tahun untuk merasakan energinya. Aku akan mencoba lagi. Luo Feng menutup matanya dan mencoba merasakan energi yang dijelaskan dalam artikel itu. Santai, tenang. Ini adalah 2 poin yang paling ditekankan oleh teknik Wu Xin Xiantian. Masih belum benar, setengah jam kemudian, Luo Feng membuka matanya. Luo Feng telah menyaksikan bahwa tahap pertama pelatihan energi genetik, perasaan, sangat sulit. Akan kucoba sekali lagi. Kalau tidak berhasil, aku akan menunggu sampai besok malam. Kuharap aku bisa berhasil. Luo Feng berharap dalam hati, memejamkan mata, dan mulai menenangkan diri lagi untuk merasakan energinya. Waktu berlalu perlahan, 10 menit, 30 menit, 50 menit, 1 jam 20 menit. Kenapa masih belum berhasil? Dalam kondisi hampir meditatifnya, pikiran Luo Feng juga mulai melambat. Perlahan, dalam kondisi hampir meditatif ini, Luo Feng punya sedikit harapan di lubuk hatinya, berharap bisa merasakan energinya. Namun, seiring berjalannya waktu, Luo Feng pun tertidur. Orang normal yang tidak memikirkan apapun dan memejamkan mata selama setengah jam di larut malam akan tertidur, dan Luo Feng sudah melakukan ini selama 3 jam. Saat hendak tertidur, Luo Feng lupa mencoba dan merasakan energinya. Sangat nyaman. Luo Feng, yang sedang tertidur, merasakan energi samar mengalir melalui telapak kakinya, telapak tangan, dan arteri utama kepalanya. Dengan kecepatan yang lambat dan stabil, energi itu memasuki tubuhnya. Apa ini? Luo Feng masih setengah tertidur. Itu energinya. Luo Feng tiba-tiba terbangun dan membuka matanya. Perasaan yang dia rasakan sebelumnya langsung menghilang. Luo Feng tidak pernah menyangka bahwa dia akan bisa merasakan energi itu saat dia hendak tertidur. Aku merasakannya, itu pasti energi yang aku cari. Luo Feng sangat senang di dalam hatinya. Menurut artikel itu, begitu kamu lulus ujian calon petarung, banyak orang dapat memulai pelatihan energi genetik mereka. Bahkan jika kamu tidak merasakannya secara sadar, tubuhmu perlahan menyerapnya tanpa disadari. Luo Feng tahu bahwa perasaan tadi berarti dia sedang menyerap energi. Namun, kecepatan penyerapan seperti ini terlalu lambat. Itu perasaan seperti itu. Luo Feng memejamkan matanya dan mencoba merasakannya lagi. Dia menstabilkan napasnya dan menenangkan hatinya. Kesadarannya terfokus pada telapak kakinya, telapak tangannya, dan arteri kepalanya. Dia mencoba merasakan energi yang baru saja dia rasakan. Dia merasa seperti merasakan energi itu, tetapi pada saat yang sama dia merasa seperti tidak merasakannya. Perlahan, perasaan itu semakin jelas dan jelas. Ini dia, sesuatu yang sangat kecil seperti napas melayang perlahan. Ketika mendekati telapak kaki Luo Feng, ia meresap perlahan. Ini adalah energinya. Luo Feng fokus pada Wu Xin dan dia fokus menyerap energinya. Secara alami, kecepatan telapak kakinya, telapak tangannya, dan arteri kepalanya menyerap energi meningkat, itu langsung mendekati 100 kali lipat kecepatannya. Jika kita mengatakan bahwa energi itu meresap seperti beberapa tetes air dari celah pipa air di awal. Kemudian sekarang, celahnya lebih besar dan, seperti sungai kecil, energinya terus mengalir ke tubuh Luo Feng. Gelombang-gelombang, perasaan itu membuatnya menggigil sampai ke tulang. Energi tak berbentuk dan tak berwarna memasuki tubuh Luo Feng. Sel-sel, yang kelaparan dan kehausan dengan gila melahap energi yang datang dari 5 jalur berbeda. Di dalam sel, saat energi memasuki sel, itu dengan cepat diserap oleh mitokondria dan pada saat yang sama, mengeluarkan energi aneh. Energi ini diserap oleh sel, yang mulai menyebabkan perubahan yang mengguncang bumi. Cetak biru DNA juga mulai berubah sedikit, dan sel mulai membelah, satu menjadi 2. Waktu berlalu perlahan, tubuh Luo Feng terus berubah, apakah itu permukaan kulit, otot, tulang, dan bahkan lapisan setiap sel, setiap bagian tubuh telah berubah. Perubahan ini adalah evolusi kehidupan, peningkatan gen kehidupan. Menurut buku panduan latihan, manusia, sejak lahir, tidak mampu menyerap energi. Jadi dalam keadaan kelaparan, saat Anda menyerap energi untuk pertama kalinya,
Anda menyerap jumlah tertinggi. Yang juga merupakan waktu peningkatan kekuatan tercepat. Luo Feng merasakan tingkat kebugarannya berubah. Di bumi dan di seluruh alam semesta, ada jumlah energi yang tak terbatas. Jumlah yang baru saja diserap Luo Feng dapat diabaikan. Namun, bagi Luo Feng, ini adalah lompatan kekuatan terbesar yang pernah dimilikinya. Kepadatan tulangnya meningkat, sel-sel mengurangi volumenya dan terbagi menjadi dua, serat otot meningkatkan diri, dan berat badan Luo Feng terus meningkat. Hidup, sangat aneh. Di otak, di tempat yang tidak dapat dirasakan Luo Feng, energi mengalir di kedalaman otaknya. Sejak lahir hingga sekarang, 3 guncangan di kedalaman otaknya menyebabkan 3 koma. Dan malam ini, sejumlah besar energi mengalir masuk. Namun, perubahan ini berbeda dari 3 kali lainnya, lebih samar. Luo Feng, yang sedang berlatih, tidak menyadarinya sama sekali. Tanda kali tanda kali tanda kali tanda kali tanda kali tanda kali. Ding gelombang dong gelombang. Fajar, matahari baru saja terbit, sekitar pukul 5 atau 6 pagi. Semua bel di penjara berbunyi. Setiap tahanan mulai bangun. Luo Feng, yang duduk bersila beberapa saat, akhirnya membuka matanya dan tersenyum. Memang, ini adalah energi terbanyak yang bisa aku serap dalam satu durasi. Aku menyerap selama hampir 2 jam sampai tubuhku penuh. Luo Feng bisa merasakan bahwa dia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Setelah tadi malam, aku merasa tingkat kebugaranku telah meningkat lebih dari apa yang diberikan komaku selama ujian. Luo Feng berpikir dalam hati, kekuatan tinjuku mungkin sekitar 1.500 kg sekarang, mungkin bahkan lebih tinggi, hanya tes yang bisa memberitahu seberapa banyak kekuatannya sebenarnya meningkat. Waktunya sarapan, cukup banyak tahanan yang meninggalkan sel mereka untuk makan. Luo Feng melompat dari tempat tidurnya, menggosok giginya, dan mencuci mukanya untuk menyiapkan sarapan. Pada saat ini, di lorong, 3 tahanan berseragam berjalan menuju sel Luo Feng. Salah satu dari mereka berteriak, "Huang si botak, kudengar ada orang yang sangat terampil masuk ke selmu, menghajar 4 anggota elit sendirian." Saudara Liu, dia memang tangguh. Di dalam sel Luo Feng, si botak itu tertawa dan mengangguk. Oh, ketiga tahanan itu saling bertukar pandang, dan salah satu dari mereka berkata dengan suara rendah, "Tidak salah lagi. Nomor sel, usia, dan kekuatan semuanya benar." Saudara Zhou sedang membicarakannya. Bab 18, Perkelahian antar geng. Di dalam penjara, setelah sarapan, para tahanan mulai kembali ke sel mereka satu persatu. Di sel ketiga dari kiri di lorong selatan, 4 tahanan berbaring dengan tenang di tempat tidur mereka. Seorang pria gemuk berkata dengan suara rendah, "Kakak, aku berbicara dengan Bos Li saat sarapan dan dia mengangguk setuju. Kita akan mengirim 3 orang profesional kita. Dengan 2 gorila, Bos Li, kita akan memiliki 5 orang." Dengan itu, Luo Feng seharusnya tidak menjadi masalah. Gemuk, kudengar Luo Feng bisa mengalahkan 4 anggota elit sendirian. Dia cukup tangguh. Seorang pria kekar dengan tato berbentuk anjing hitam berkata dengan tenang. "Anjing hitam, gemuk, selain kita, Saudara Zhou mengirimkan ular kobra. Bahkan jika kita tidak berhasil, ular kobra pasti akan berhasil." Seorang pria parubaya bermata satu berkata dengan tenang. Kobra, si gendut dan si anjing hitam yang kekar semuanya terkejut. Ya, secara kebetulan, ular kobra juga dikurung di sini. Pria bermata satu itu mengangguk. Dengan ular kobra, tidak mungkin kita bisa gagal, si gendut bersemangat. Namun, seperti apa rupa ular kobra? Kita bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. Kita akan bergerak bersama. Setelah makan siang aku akan bernegosiasi dengan Bos Li, si pria bermata satu berkata pelan. Tanpa kesalahan, kita akan bergerak bersama dan mengambil tindakan saat makan malam. Ingat, bawa senjatamu. Namun, senjata yang dibicarakan tahanan ini hanyalah bilah kecil yang terbentuk dari sikat gigi yang diasah. Meskipun ada beberapa pemeriksaan ketat di penjara ini, itu sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan penjara skala besar. Namun, bahkan di penjara skala besar, orang-orang licik hampir selalu dapat menyelundupkan senjata dan amunisi. Tidak peduli seberapa aman tempat itu, selama orang-orang menjalankannya, akan ada celah. Tentu saja, orang-orang di penjara ini hanyalah ikan kecil. Mereka dipersenjatai dengan bilah pisau dan pecahan kaca belaka. Tanda kali tanda kali tanda kali tanda kali tanda kali tanda kali. Malam,
Kakak Luo. Saat dia keluar dari selnya, setiap tahanan yang ditemuinya dengan patuh menyapa Luo Feng. Cerita Luo Feng tentang pertarungannya melawan 4 anggota elit telah tersebar tadi malam. Hampir semua orang di penjara tahu tentang kekuatan pemuda ini. Di kafetaria, itu disebut kafetaria, tetapi itu hanya lobi tertutup. Meja-meja perak panjang dan stabil, sekitar 2 lusin di antaranya. Semua yang ada di penjara ini cukup enak, kecuali makanannya. Sejak Luo Feng berhasil dalam pelatihan energi genetiknya tadi malam, dia dalam suasana hati yang baik sepanjang hari. Dia berjalan ke konter dan menerima kotak makan siang plastik dari para penjaga, tetapi hanya ada beberapa makanan seperti lumpur di dalamnya. Saat dia menundukkan kepalanya dan melihat ke dalam, hanya ada beberapa makanan seperti lumpur abu-abu. Ketika dia menciumnya, ada aroma kentang. Jadi ini makanan mentah yang legendaris. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Makanan ini cukup terkenal. Namun, meskipun disebut makanan mentah, sebenarnya makanan ini adalah makanan terburuk yang tak terbantahkan di masyarakat. Jika Anda memakan makanan mentah ini, Anda hanya perlu 5 sen sehari. Mengetahui hal itu saja sudah cukup memberitahu Anda tentang kualitas makanan di dalamnya. Lobi perak, meja perak, dan kotak makan siang perak. Sejumlah besar orang berseragam datang satu persatu dan menerima kotak makan siang mereka. Luo Feng duduk di sisi meja dan menundukkan kepalanya saat mulai memakan makanan mentah ini. Pada saat ini, seorang remaja kurus berkacamata mulai mengumpat, bahkan babi dan anjing makan makanan yang lebih enak dari ini. Saat ia memakan 2 suap isi kotak makan siang di sebelah Luo Feng. Cepat, kau kalah, beri aku 2 batang rokok. Apa yang kau katakan? Di lobi perak yang besar, lebih dari 100 tahanan berbicara satu sama lain. Suasananya sangat berantakan dan kacau. 2 penjaga berdiri di luar pagar, keduanya memegang senapan serbu. Mereka dengan malas melirik ke dalam lalu mulai tertawa dan berbicara satu sama lain. Kamera keamanan di atas terus-menerus merekam semua kejadian di lobi perak. Peng, seorang biadab bermata satu duduk di meja 3 meter di sebelah kanan Luo Feng. Dia melirik Luo Feng dan tertawa, "Kau Luo Feng." Luo Feng menatap mata biadab bermata satu itu, "Kau." "Aku Long, biadab bermata satu." Itu menyeringai sambil tertawa. Naga bermata satu, sebuah suara rendah berkata. Seorang pria gemuk pendek duduk di depan biadab bermata satu itu. Pada saat ini, 2 biadab duduk di sebelahnya seperti menara baja. Kedua biadab itu dengan dingin menatap biadab bermata satu itu. Kemudian, pria gemuk pendek itu tertawa dingin, "Ketika kita pergi keluar untuk bersantai kemarin, anak buahmu memukul saudaraku, kan? Katakan pada kami, bagaimana kita akan menyelesaikan masalah ini?" Pergi, si biadab bermata satu memutar matanya dan menguliahi, "Si gendut Li, sebaiknya kau menjauh dariku sekarang juga. Kalau kau macam-macam denganku, jangan salahkan aku karena tidak menahan diri." Si gendut pendek itu menatap dingin dan tertawa. Naga bermata satu, "Sepertinya kau tidak mau bicara." Luo Feng makan 2 suap lagi di pinggir lapangan dan melirik. Dia tidak bisa menahan rasa tertariknya. Dari sudut pandangnya, jelas ada 2 kekuatan besar di penjara yang akan bertarung. "Bicaralah omong kosong. Kalau kau masih mau bicara, pergilah." Satu-satunya mata si naga bermata satu itu berputar saat dia menguliahi. "Persetan, serang." Wajah si gendut pendek itu mengerikan saat dia berteriak. Seketika, 2 biadab seperti menara baja di sebelahnya mulai bergerak. Salah satu dari mereka mengangkat meja perak panjang dan membantingnya ke si biadab bermata satu, sementara biadab lainnya melancarkan tendangan seperti kilat. "Berani pukul bos kita, saudara-saudara, ayo." Seluruh lobi langsung menjadi kacau. "Peng!" Salah satu tahanan mengangkat bangku dan membantingnya dengan keras ke kamera keamanan di sudut. Setiap kali terjadi perkelahian geng besar-besaran di penjara, hal pertama yang dilakukan adalah merusak kamera. Tanpa bukti konkret, polisi tentu saja dapat memilih tahanan secara acak untuk disalahkan. Di lobi perak, naga bermata satu itu mengulurkan lengan kanannya dan memblokir tendangan si biadab itu. Namun, tendangannya sangat kuat, jadi naga bermata satu itu melangkah mundur beberapa langkah, sampai ke sisi Luo Feng. Kedua biadab seperti menara baja itu dengan cepat mengejar. Orang-orang di bawah naga bermata satu itu juga bergegas ke arah ini. Tiba-tiba, Luo Feng berada di tengah perkelahian geng.
Tidak percaya aku bisa terlibat dalam hal ini, Luo Feng hanya bisa berdiri. Dia terlalu malas untuk terlibat dalam hal ini. Pada saat inilah si gendut di bawah komando naga bermata satu itu bergegas menuju Luo Feng. Dia tiba-tiba memperlihatkan bilah yang diasah dari sekrup dan mengarahkannya ke pinggang Luo Feng. Sebelum itu, naga bermata satu itu memperlihatkan sebilah pisau kecil di tangannya dan bersiap untuk menusukkannya ke Luo Feng. Luo Feng tiba-tiba merasakan bahaya. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan sedikit rasa sakit di pinggangnya, seolah-olah sesuatu yang tajam telah menusuk tubuhnya. Namun, saat Luo Feng menegangkan otot-ototnya, dia melompat seperti macan tutul dan melompat melewati meja di depannya. Namun saat ini, kedua binatang buas seperti menara baja itu melontarkan kaki mereka seperti kapak perang ke arah Luo Feng. Kau meminta kematian, Luo Feng, yang mengerti apa yang sedang terjadi dalam sekejap, melolong dengan suara keras dan menghantamkan kedua tinjunya ke kedua kaki itu. Kedua binatang buas seperti menara baja yang dijuluki gorila, itu tertawa dingin di dalam hati mereka. Energi ledakan kaki jauh lebih kuat daripada lengan. Apakah mereka akan takut pada Luo Feng? Peng-peng, suara pukulan rendah, diikuti oleh suara tulang patah. Kedua binatang buas seperti menara baja yang ganas itu melolong kesakitan. Keduanya terbang menjauh dari tinju Luo Feng dan menghantam meja yang jauh. Di bangku dan lantai, ada noda darah yang bisa mengejutkanmu. Kedua orang biadab itu memegangi kaki mereka kesakitan saat mereka berguling-guling di tanah. Naga bermata satu bersama dengan anjing gemuk dan hitam yang ada di sampingnya semuanya terkejut. Pada saat ini, WENG, alarm yang menusuk telinga berbunyi. Semua penjaga di penjara dengan cepat bergegas keluar dari tempat istirahat mereka untuk berkumpul saat mereka menuju kafetaria. Luo Feng menyentuh pinggangnya dan melihat darah telah menodai seragamnya. Legenda itu benar, petarung yang mampu melakukan latihan energi genetik memiliki kekuatan tinju 3 hingga 4.000 kek. Peluru kecil biasa tidak mampu menembus otot mereka. Pisau si gendut itu hanya menembus kulit Luo Feng dan terhenti oleh ototnya. Jadi kalian sedang berpura-pura. Luo Feng melirik naga bermata satu dan si gendut pendek, matanya dipenuhi dengan keganasan, yang menyebabkan keduanya menjadi pucat karena terkejut. Semua orang menyerangnya, dia terluka. Naga bermata satu itu berteriak dengan marah. Semua orang bersama-sama, si gendut pendek itu juga melolong keras. Saat mereka berteriak, mereka mengangkat bangku untuk membanting Luo Feng. Mengikuti tindakan bos mereka, orang-orang lain secara alami mulai bergegas bersama dengan bangku mereka sendiri. Gerakan Luo Feng seperti hantu, kedua kakinya seperti tembakan meriam, menendang setiap tahanan ke udara. Bagi para tahanan biasa, Luo Feng tidak terlalu kejam, karena mereka hanya mengikuti perintah. Namun, Luo Feng tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada kedua pemimpin dan si gendut yang menikamnya. Tebasan Luo Feng mematahkan bangku menjadi dua dan lengannya menghantam naga bermata satu, menyebabkannya terbang di udara. Lengannya berputar berlawanan arah jarum jam 90 derajat. Orang-orang semua terlempar ke udara, bangku dan meja dipelintir dan dihancurkan satu persatu. Bedanya, inilah perbedaan antara seorang petarung yang telah berlatih teknik energi genetik dan narapidana agresif biasa. Saat Luo Feng memindai sekelompok tahanan, remaja kurus berkacamata yang diam-diam menonton tiba-tiba melambaikan tangannya. Minggir, saat cahaya dingin melewati langit, dia sudah berada di depan Luo Feng bab 19 bangun. Remaja kurus itu adalah Cobra, aktris yang terkenal di wilayah Xi'an. Ketenarannya meningkat berkat teknik melempar pisau dengan satu tangan. Ketika tahanan lain mulai mengerumuni Luo Feng, remaja Cobra itu mencari kesempatan terbaik untuk menyerang. Tepat ketika Luo Feng mulai lepas kendali, dia menyerang. Pisau yang dilempar itu sangat menyeramkan. Saat melayang, pisau itu terhalang oleh tubuh seorang tahanan, jadi Luo Feng bahkan tidak menyadari apa yang akan terjadi padanya. Catatan TL, Cobra dalam bahasa Mandarin secara harfiah berarti, ular kacamata. Siu, pisau itu melayang di antara celah celana seorang tahanan yang dilempar Luo Feng. Ketika Luo Feng melihat pisau itu, jaraknya hanya 2 meter. Tidak bagus. Aku tidak bisa melakukannya, kecepatan reaksi Luo Feng cepat, tetapi dia tidak punya cukup waktu untuk menggerakkan tubuhnya. Pisau itu tidak mengincar organ vital apapun, tetapi ke bahu kanan Luo Feng. Tidak, Luo Feng melirik. Bagi seorang petarung,
lengannya sangatlah penting. Luo Feng menggunakan pisau dan tidak kidal. Jika pisau menembus sendi dan membelah tulang, maka dia tidak akan bisa menggunakan tekniknya melawan binatang buas selama beberapa bulan. Dengan kata lain, jika dia terkena, dia tidak akan bisa berpartisipasi dalam ujian tempur petarung tanggal 1 Agustus, dia harus menunggu sampai tanggal 1 Februari tahun depan. Tidak, minggir. Dengan kecepatan pisau dan jarak 3 meter, pikiran Luo Feng sama sekali tidak memikirkan konsekuensinya. Tepat pada detik ini, pada saat yang krusial ini, semangat Luo Feng menegang dan semua ototnya terdorong hingga ekstrim. Dia menatap pisau itu dengan hanya satu tujuan dalam pikirannya. Hindari pisau ini, jangan biarkan pisau ini mengenai bahuku. Pisau itu, yang hampir mengenai Luo Feng, anehnya dan misterius sedikit berubah arah. Pisau itu hampir mengenai bahu Luo Feng secara langsung, tetapi sekarang hanya menyerempetnya dan merusak lapisan pertama kulit Luo Feng. Darah perlahan mewarnai seragam Luo Feng di area bahu. Semua orang berlutut, semua orang berlutut. Cepat dan turun. Pada saat ini, sejumlah besar penjaga yang memegang senapan serbu bergegas ke lobi. Semua tahanan, yang sebelumnya di luar kendali, dengan patuh berlutut. Bahkan remaja, kobra, kurus itu berlutut. Dia menatap Luo Feng dengan wajah terkejut, bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana pisauku meleset. Melihat polisi bergegas masuk, bahkan Luo Feng segera berlutut. Bagaimana pisau itu berubah arah tadi? Luo Feng, yang sedang berlutut, bingung. Namun, sakit kepala yang mengerikan tanpa peringatan sebelumnya terwujud. Rasa sakitnya seolah-olah seseorang sedang menusukkan duri ke otak Luo Feng. Rasa sakit itu menyebabkan seluruh tubuh Luo Feng kram dan dia jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Kalian ikut aku melihat. Polisi yang sudah mengendalikan situasi itu tercengang melihat ekspresi Luo Feng. Luo Feng benar-benar merah dan berkeringat banyak. Bahkan ada darah yang keluar, bukan keringat, yang menyebabkan seragam Luo Feng berubah menjadi hampir merah seluruhnya. Urat-uratnya pecah seperti ular biru yang melingkari Luo Feng, yang membuatnya tampak sangat mengerikan. Tidak bagus, dia sudah pingsan. Cepat, cepat dan kirim dia ke ruang medis. Meskipun Luo Feng kehilangan kesadaran, tubuhnya masih benar-benar merah. Dalam pikiran Luo Feng, kekuatan misterius yang besar terus-menerus melonjak dari pikiran Luo Feng dan langsung menyatu dengan setiap titik di tubuh Luo Feng. Di bawah baptisan kekuatan misterius ini, tulang, organ, darah, otot, dan kulit Luo Feng mengalami perubahan drastis. Bahkan setiap sel berubah dengan cepat. Laju perubahan ini ratusan hingga ribuan kali lebih cepat dibandingkan dengan pelatihan energi genetik Luo Feng. Secara teori, perubahan drastis seperti itu seharusnya menghancurkan tubuh. Namun, saat kekuatan misterius itu bergabung, bagian dalam Luo Feng sama sekali tidak terluka, meskipun ia mengalami kram, kehilangan darah, Cepat, hati-hati, kirim dia ke ruang medis. Polisi mulai membawa Luo Feng ke ruang medis. Kekacauan yang disebabkan oleh perkelahian geng skala besar dengan cepat dibersihkan. Tanda kali tanda kali tanda kali tanda kali tanda kali tanda kali. 8 malam, di penjara 3 lantai yang menakutkan, ada film yang diputar di layar 200 inci di lobi di lantai pertama. Berhenti, seorang pria parubaya berkata sambil duduk di sofa sambil mengenakan piyama. Segera, film yang sedang diputar dihentikan. Pada saat ini, suara ketukan datang dari luar. Masuklah, pintu terbuka dan seorang pria mengenakan seragam militer masuk dan menyapa, "Petugas, kami menyelidiki semua tentang perkelahian geng besar kali ini." Zhou Hua yang mengatur ini untuk menghadapi pemuda bernama Luo Feng. Namun, hasilnya adalah sejumlah besar orang terluka dalam pertempuran melawan Luo Feng, beberapa bahkan mengalami luka parah. Bocah Zhou Hua yang itu, menggunakan pengaruh keluarga Zhou-nya, dia cukup sombong, pria parubaya yang mengenakan piyama berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun Zhou Hua yang mengatur ini, kami memperkirakan bahwa pemuda bernama Zhang Haobai adalah orang sebenarnya di balik ini. Petugas militer itu berkata dengan hormat, kami membolak-balik berkas Luo Feng. Alasan dia dikurung terkait dengan Zhang Haobai, jadi kemungkinan Zhang Haobai meminta bantuan Zhou Hua yang cukup tinggi. Tiongkok memiliki 6 kota besar saat ini. Karena umat manusia telah berkumpul bersama seperti sebelumnya, kendali negara atas warga negaranya meningkat. Namun, petugas, penyelidikan kami terhadap tempat pertempuran perkelahian antar geng,
bekas bangku dan meja logam menunjukkan bahwa tingkat kebugaran Luo Feng tidak diragukan lagi telah mencapai tingkat kebugaran seorang petarung. Petugas militer itu berkata dengan percaya diri dan persuasif. Semua bangku dan meja di penjara terbuat dari logam. Tinju Luo Feng benar-benar merusak meja dan satu tebasannya memotong bangku menjadi dua. Betapa menakutkannya ini, setingkat petarung. Pria parubaya yang acuh tak acuh sampai sekarang tiba-tiba berdiri dan mengerutkan kening sambil menatap petugas itu. Apakah Anda yakin? 100% yakin. Petugas militer itu menjawab, saya baru saja menelepon Dojo Guntur dan Dojo Batas untuk memastikannya. Luo Feng telah mengikuti ujian calon petarung dan lulus. Hanya saja profilnya tidak diperbarui, tetapi saya yakin itu akan diperbarui dalam beberapa hari ini. Calon petarung. Untuk apa dia datang ke penjara jika dia calon petarung? Pria parubaya itu mengerutkan kening, jika keadaan benar-benar memanas, maka akan ada masalah besar. Semua petarung, tidak peduli siapa, menganggap serius hak-hak mereka. Jika seorang petarung menderita kerugian karena sistem kepolisian, maka semua petarung akan tidak senang. Akan ada masalah besar saat itu, karena polisi tidak memiliki hak untuk melakukan penahanan apapun terhadap petarung. Di mana orang Luo Feng ini? Kata pria parubaya itu. Dia memiliki penyakit sakit kepala aneh sejak dia masih muda. Itu terjadi selama ujian sekolah menengahnya dan sekarang terjadi lagi. Namun, semuanya baik-baik saja sekarang. Dia masih koma di ruang medis, jawab perwira militer itu. Pria parubaya itu berpikir sebentar dan memerintahkan, segera bawa Luo Feng ke daerah pemulihan personel militer dan biarkan dia beristirahat. Setelah dia bangun, bawa aku untuk menyampaikan permintaan maaf pribadi. Besok pagi, kita akan menghubungi Dojo Batas tempat dia tinggal dan menjelaskan semuanya. Kita harus menjaga situasi tetap terkendali. Setelah itu, kita akan mengirimnya pulang. Baik, petugas-petugas militer itu pergi untuk melaksanakan perintahnya dan pergi. Tanda kali tanda kali tanda kali tanda kali tanda kali tanda kali. Larut malam. Mata Luo Feng membuat beberapa gerakan kecil dan kemudian terbuka saat dia duduk sendirian di ruangan yang suram. Di mana ini? Luo Feng tiba-tiba tersadar dan mengamati sekelilingnya. Titik-titik di pagar luar jendela terlihat jelas dan volume televisi tetangga sangat keras. Luo Feng bahkan dapat mendengar percakapan di luar di trotoar. Tidak, bukan karena suaranya keras, tetapi karena pendengaranku sudah jauh lebih baik. Luo Feng turun dari tempat tidur dan berdiri. Saat dia berjalan di dalam ruangan, penglihatannya, pendengarannya, dan bahkan indera penciumannya membaik secara luar biasa. Tatapan Luo Feng tertuju pada bangku di sampingnya. Dengan detak jantung, dia merasakan energi tak berbentuk langsung menguasai bangku itu. Energi tak berbentuk ini tidak dapat dirasakan, tetapi Luo Feng sendiri dapat merasakannya dengan jelas. Energi tak berbentuk ini berasal dari pikirannya. Kekuatan apa ini? Bagaimana aku bisa mendapatkan kekuatan seperti ini? Luo Feng dapat merasakan jantungnya berdetak lebih cepat saat dia merasakan kekuatan supernatural itu bertindak seperti tangan tak berbentuk. Pada saat malam ini, bangku itu benar-benar mulai melayang. Dengan satu pikiran Luo Feng, seluruh tempat tidur di sampingnya mulai melayang. Dia menoleh ke arah televisi, dan bahkan televisi itu pun mulai melayang juga. Tak lama kemudian ada 3 kursi, mesin pembuat teh, dan lemari di sampingnya. Semuanya melayang di atas tanah. Sangat cepat, hampir semua yang ada di ruangan ini melayang di atas tanah, seperti di luar angkasa tanpa gravitasi. Aku bisa membuat semua benda ini melayang dan tidak merasa tertantang atau lelah sama sekali. Luo Feng perlahan berjalan ke balkon. Saat itu sudah larut malam dan benar-benar sunyi. Tatapan Luo Feng tertuju pada pagar, dan dengan satu pikiran. Salah satu tiang pagar mulai berputar dan terlepas dari pagar. Bagian depan tiang, di bawah tatapan Luo Feng, mulai berputar dan berubah tajam menjadi jarum baja. Semua ini mengambang di udara dengan kekuatan tak berbentuk. Maju, pikir Luo Feng. Tiang ini bergerak seperti kilat dan melesat menuju gunung palsu di wilayah kecil. Dengan kecepatan yang luar biasa, jarum itu menembus batu besar di gunung palsu. Setelah menembus, ia berbalik dan terbang langsung melalui lubang yang dibuatnya. WHOOSH, WHOOSH, WHOOSH. Jarum baja itu seperti hantu yang tak terhitung jumlahnya saat menembus gunung palsu.
Seolah-olah menembus sejumlah besar peluru penusuk baju besi, gunung itu dengan cepat menjadi saringan. Peng! Tiba-tiba terdengar suara ledakan. Gunung palsu yang tingginya 2 hingga 3 meter itu meledak dan menjadi batu-batu kecil yang tak terhitung jumlahnya. Jarum yang dikendalikan Luo Feng juga meledak dan menjadi bubuk. Siapa di sana? Gelombang 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 gelombang, seluruh area pemulihan dibunyikan sirene. Sejumlah besar lampu dinyalakan dan beberapa pengawal bersenjata senapan serbu bergegas mendekat. Luo Feng segera berlari kembali ke tempat tidur di kamarnya, masih terkejut dan terpesona, batu setebal 2 meter itu berhasil ditembus dalam sekejap. Kekuatan jarumku seperti senapan runduk Pimei yang berat yang menembus baju besi. Jarum itu tidak cukup kuat sehingga berubah menjadi bubuk saat menembus gunung palsu itu. Aku menembusnya 100 kali hanya dalam sekejap. Bukankah itu seperti menembakkan 100 peluru yang menembus baju besi? Luo Feng menarik napas dalam-dalam, apa yang sebenarnya terjadi? Kekuatan misterius dan menakutkan itu, di area pemulihan militer biasa ini, telah bangkit bab 20, bola emas yang gelap. Tidak ada lampu yang dinyalakan di ruangan yang suram itu. Dalam kegelapan total, Luo Feng duduk di sofa. Dia tidak dapat tenang, kekuatan ini terlalu kuat. Pistol biasa hanya dapat membuat penyok pada batu besar itu. Dengan jarumku, aku dengan mudah menghancurkan gunung palsu itu, kekuatannya dengan mudah puluhan hingga ratusan kali lebih kuat. Dalam perang antara manusia dan binatang yang telah berlangsung selama beberapa lusin tahun, manusia tidak dapat mencapai kemenangan karena binatang terlalu kuat. Ada monster yang lemah dan kuat dalam gerombolan mereka. Bahkan monster yang paling lemah pun dapat melepaskan diri dari serangan pistol. Bahkan petarung yang paling lemah pun dapat memblokir peluru hanya dengan otot-otot mereka. Bagi monster yang lebih kuat, bahkan senjata kelas militer tidak dapat melukai mereka. Hanya senapan runduk kelas berat, senapan mesin berat laras besar, senapan mesin dengan laju tembakan tinggi, meriam, del, yang dapat melukai mereka. Tentu saja, monster teratas seperti elang bermahkota hitam, bahkan tidak akan kehilangan sehelai bulu pun setelah menahan rentetan tembakan dari meriam Dewa Api 20 mm. Itu, benar-benar mengerikan. Aku tidak percaya aku punya telekinesis. Ini, mungkinkah ini? Jantung Luo Feng berdebar kencang, mungkinkah ini, kekuatan spiritual, seorang pembaca roh? Luo Feng tidak tahu banyak tentang pembaca roh. Namun, ia tahu beberapa informasi dasar. Pembaca roh biasanya adalah petarung kuat yang juga melatih energi genetik mereka. Namun, pembaca roh tidak hanya melatih energi genetik dasar, tetapi juga kekuatan kedua mereka, telekinesis. Telekinesis ini disebut oleh kebanyakan orang, kekuatan spiritual. Namun, aku harus memeriksanya nanti apakah itu benar-benar kekuatan spiritual, pikir Luo Feng. Luo Feng hanya pernah melihat satu pembaca roh sejak lahir. Dan itu adalah kepala instruktur berjubah hitam misterius, Wu Tong, yang disebut kapten di aula batas kota Yangzhou. Kekuatan jarum itu kuat, tetapi tidak akan berguna melawan elang bermahkota hitam. Hanya meriam laser intensitas tinggi atau senjata nuklir yang dapat menjadi ancaman bagi mereka. Luo Feng tahu dengan jelas bahwa, meskipun kekuatannya saat ini luar biasa, ada puluhan hingga ratusan hingga ribuan makhluk yang bahkan lebih kuat di bumi. Menurut internet, petarung terkuat yang membunuh elang bermahkota hitam. Kecepatannya melampaui kecepatan suara. Dia dapat memotong elang bermahkota hitam menjadi dua hanya dengan pisau. Satu tendangan dapat menghancurkan apartemen 6 lantai. Ini adalah orang terkuat di antara semua petarung. Petarung terkuat, Hong, Dewa Petir, terkuat kedua, diperlakukan setara oleh 5 negara besar. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Bagi sebuah negara untuk memperlakukan satu orang sebagai setara, jelas bahwa kekuatan mereka sangat tinggi. Jarumku mungkin bahkan tidak bisa menyentuh tubuh mereka, Luo Feng mengingatkan dirinya sendiri, meskipun dia kuat, masih banyak orang kuat lainnya. Meskipun dia mengingatkan dirinya sendiri ini, para petarung itu terlalu jauh di depan untuk dipahami Luo Feng. Kekuatan Luo Feng saat ini sudah cukup bagi keluarganya untuk menjalani kehidupan yang hebat. Bekerja keraslah, aku masih muda, jadi aku mungkin bisa berdiri di lingkaran petarung terkuat di masa depan, pikir Luo Feng dengan gembira. Di ruangan yang suram ini, Luo Feng telah terbangun, jadi dia terlalu bersemangat untuk tidur. Terserahlah, aku terlalu bersemangat untuk tidur sekarang.
Kurasa aku akan melakukan beberapa pelatihan energi genetik. Luo Feng masuk ke posisi Wu Xin Xiantian dan menutup matanya untuk mulai berlatih. Tubuhnya sudah memiliki beberapa energi genetik dan dia memiliki pengalaman sebelumnya. Jadi sangat mudah untuk merasakan energi itu. Energi genetik mengalir melalui telapak kakinya, telapak tangan, dan arteri kepalanya, sepertinya tingkat penyerapan lebih cepat hari ini. Energi itu mengikuti 5 jalur ke dalam tubuh Luo Feng. Setiap sel di setiap lokasi menelan energi misterius ini. Dengan konversi mitokondria, energi berubah menjadi energi genetik. Kepalaku. Luo Feng dapat merasakan sejumlah besar energi mengalir ke otaknya dan berkumpul di sana. Setelah sesuatu seperti getaran jiwa, Luo Feng secara mengejutkan menemukan bahwa kesadarannya telah pindah ke tempat yang sangat misterius. Tempat misterius ini tidak memiliki batas atau dinding, itu hanya hamparan kabut yang tak terbatas. Dalam kabut ini, ada bola emas gelap. Bola emas gelap ini seperti bintang yang perlahan berputar dengan sendirinya, sambil melepaskan aliran kabut. Kabut tempat misterius ini terus meningkat. Kabut ini adalah kekuatan spiritual. Luo Feng dengan mudah merasakan energi dalam kabut, itu adalah kekuatan spiritualnya yang ia gunakan untuk mengendalikan berbagai hal. Juga, Luo Feng dengan jelas melihat aliran energi transparan bocor ke tempat misterius ini, energi itu dengan cepat berasimilasi ke dalam energi kabut. Luo Feng dapat merasakan bahwa energi transparan itu adalah energi kosmik. Kabut ini adalah kekuatan spiritual, dan energi transparan ini adalah energi kosmik. Energi kosmik tersedot ke sini dan diubah menjadi kekuatan spiritual. Kekuatan spiritualku meluas dari otakku. Luo Feng terkejut, tempat ini adalah otakku. Atau haruskah kukatakan, alam sadarku. Alam sadar adalah sebutan khusus yang digunakan para petarung untuk pikiran. Mengapa ada bola emas gelap di tengah alam sadarku? Luo Feng mengamati saat bola emas gelap ini terus berputar dengan sendirinya dan melepaskan kabut kekuatan spiritual. Saat melepaskan kekuatan spiritual, pikiran Luo Feng juga merasa nyaman. Bola emas gelap ini mungkin penyebab semua komaku. Luo Feng punya intuisi. Bola emas gelap yang melepaskan kekuatan spiritual. Dulu, aku tidak punya kekuatan spiritual. Aku baru punya setelah koma kali ini. Luo Feng berpikir, lalu dengan koma kali ini, bola emas gelap ini melepaskan sejumlah besar kekuatan spiritual. Tidak hanya memberiku kekuatan telekinesis, tetapi juga memperkuat tubuhku. Tingkat kebugarannya kuat, tetapi dibandingkan dengan telekinesis, itu tidak ada apa-apanya. Benar, ketika para tahanan menyerangku, salah satu dari mereka melemparkan pisau. Pisau itu tiba-tiba berubah arah ketika hendak menembus bahuku. Kurasa itu karena kekuatan spiritualku. Luo Feng dengan mudah menyimpulkan kebenaran dari situasi tersebut. Memang, bola emas gelap itu melepaskan sejumlah besar kekuatan spiritual dari koma kali ini. Namun, ketika Luo Feng pertama kali mulai melakukan pelatihan energi genetik pada malam pertamanya di penjara, energi kosmik mulai memicu perubahan di alam sadarnya. Bahkan tanpa pisau lempar, bola emas gelap itu sudah melepaskan sejumlah besar kekuatan spiritual. Seiring berjalannya waktu, kekuatan itu terbentuk dan memberinya kekuatan telekinesis. Serangan pisau lempar itu hanya menyebabkan Luo Feng terbangun lebih awal. Ada 90% kemungkinan bola emas gelap ini beraksi dan menyebabkan komaku sebagai akibatnya. Namun, sekarang bola emas gelap itu terus-menerus melepaskan kekuatan spiritual, aku seharusnya tidak koma lagi. Luo Feng berpikir bahwa, seperti bendungan yang menahan air, bola emas gelap itu tidak dapat melepaskan kekuatan spiritual apapun. Karena itu, Luo Feng sakit kepala setiap hari. Sekarang setelah ada saluran untuk mengalirkan air keluar, tentu saja tidak ada masalah lagi. Tanda kali tanda kali tanda kali tanda kali tanda kali tanda kali. Fajar hari kedua, ketika Luo Feng meninggalkan ruangan dan menuruni tangga, dia menyadari ada seseorang yang duduk di lobi. Selamat pagi, Tuan Luo Feng, seorang pria berseragam militer berdiri dan tersenyum. Halo, kata Luo Feng curiga, di mana tempat ini, bagaimana aku bisa sampai di sini? Juga, kurasa aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Perwira militer itu tersenyum, perkenalkan diri. Aku adalah Tong An dari penjara wilayah Xi'an. Ini adalah daerah pemulihan militer wilayah Xi'an milikku. Tuan Luo Feng. Aku tidak percaya bahwa Anda sudah lulus ujian calon petarung. Tentu saja, penjara kami tidak berhak menahan Tuan Luo Feng di sini,
jadi Tuan Luo Feng berhak untuk pulang sekarang. Pulang sekarang, Luo Feng mengangguk. Luo Feng tidak terkejut, karena ketika dia memukuli begitu banyak tahanan kemarin dan terutama ketika dia meninggalkan begitu banyak penyok di meja logam, mudah bagi orang untuk menyadari kekuatan aslinya. Aku ingin bertanya, siapa yang berada di balik semua ini? Luo Feng mengerutkan kening. Perwira militer itu ragu-ragu. Jika penjara Anda tidak bisa menjawab, saya akan menghubungi dojo batas dan pergi melalui Badan Keamanan Kota Jiangnan untuk mencari tahu semuanya, kata Luo Feng. Begitu masalah ini terungkap, orang-orang akan tahu bahwa seorang calon petarung dikurung di penjara dan dikerumuni oleh para tahanan dan bahwa penjara tersebut mencoba menyembunyikan para pelanggar. Di otoritas penjara yang lebih tinggi, pasti akan ada masalah. Perwira militer itu tertawa, jangan terburu-buru, Tuan Luo Feng. Begini, menurut penyelidikan kami, seorang pemimpin geng bernama Zhou Huayang mengatur serangan ini. Menurut penyelidikan kami, mereka ingin mematahkan lengan dan kaki Tuan Luo Feng. Oh, Luo Feng, mengerutkan kening, mematahkan lengan dan kakiku. Betapa kejamnya, mereka ingin mengeluarkanku. Aku bahkan tidak mengenal Zhou Huayang ini. Siapa yang menyuruhnya melakukannya? Perwira militer itu menjawab, kami telah menginterogasi Zhou Huayang. Seorang remaja bernama Zhang Haobai memintanya untuk melakukannya. Zhang Haobai, tatapan Luo Feng dingin, dia tidak tahu kapan harus berhenti. Memang tidak, perwira militer itu tersenyum, Luo Feng, kamu bisa memilih untuk melewati Badan Keamanan Kota Jiangnan untuk menahan Zhang Haobai. Dia adalah dalang dari sebuah rencana untuk melukai calon petarung, yang merupakan kejahatan berat. Wajar baginya untuk dipenjara selama 20 tahun. Jangan salahkan aku karena berbicara tanpa alasan, tetapi Paman Zhang Haobai juga seorang petarung. Kata perwira militer itu, Luo Feng, Anda dapat memilih untuk membuat pamannya kehilangan muka dan meminta Badan Keamanan untuk menahan Zhang Haobai, karena Badan Keamanan menangani semua masalah para pejuang dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Paman Zhang Haobai sama sekali tidak dapat memengaruhi tindakan Badan Keamanan itu. Anda dapat memilih untuk menjadikan pamannya sebagai musuh dan berurusan dengan Zhang Haobai. Anda juga dapat bernegosiasi dengannya secara pribadi dan membuat keluarga Zhang membayar sejumlah uang. Semua ini akan diputuskan oleh Anda, Luo Feng. Perwira militer itu tersenyum, itu saja yang harus saya katakan. Ponsel dan barang-barang Anda yang lain semuanya ada di sini, Tuan Luo Feng. Luo Feng mengangguk, untuk bernegosiasi secara pribadi dan membuatnya membayar sejumlah besar uang. Atau berurusan dengannya tanpa mempedulikan konsekuensinya. Halo, Ayah. Luo Feng mengangkat ponselnya dan memanggil, saya sudah meninggalkan penjara dan saya akan pulang sebentar lagi untuk sarapan. Jangan khawatir, Ayah, putra Anda sangat kuat sekarang, bagaimana mungkin ada masalah.